Berapa lama ini akan berlangsung? Sangat repot mengurusku. Lex, mulai hari ini aku akan menyimpan ponsel dan laptopmu. Kejam. Kaki digips bukankah hukuman? Maaf, kau tak layak berpendapat soal ini. Kalau sejak awal kau tak belikan anak perempuan kita sepeda motor jebakan maut, dia akan baik-baik saja. Ya, maaf karena memastikan dia tak tumbuh dewasa jadi membosankan seperti ibunya. Ya, ceramah lainnya tentang betapa tak bertanggung jawabnya aku malah akhirnya berubah jadi pertengkaran antara ibu dan ayah. Mereka hanya berhenti saat ibu perlu pergi dinas ke Mesir. Aku sudah selesai berdebat denganmu. Aku harus segera naik pesawat. Aku mengawasimu, nak. Jauh-jauh dari Mesir, itu cukup sulit. Ya, paling tidak ada ayah di sini, jadi aku tak akan sendirian. Esok paginya, aku terbangun melihat catatan tertempel di kulkas. Alex, aku akan syuting film terbaruku di Spanyol selama beberapa bulan. Ada kebijakan tak boleh ada telepon untuk menghindari informasi yang bocor. Jadi jika tak mendesak, jangan menelpon ayah, menyayangimu ayah. Serius? Memilih pekerjaan daripada aku? Kenapa aku masih terkejut? Itulah yang kau dapat saat kau punya ayah aktor terkenal di dunia dan ibu seorang fotografer pemenang penghargaan. Mereka jarang di rumah dan kapanpun mereka ada, mereka selalu saling bersih tegang. Semua menambah alasan lain untukku bergaul dengan geng bikerku. Aku suka sekali dengan motor, itu adalah satu-satunya hiburanku. Tapi itu juga bagaimana aku mencederai kakiku. Tapi pembelaanku, aku bisa lakukan trik itu dan memenangkan taruhan. Kalau bukan saja karena jalan bergelombang itu. Tapi tak satu pun dari sohibku menjengukku sejak itu. Bahkan tidak juga cowokku Blake. Tapi yang benar-benar membuatku kesal adalah sekolah libur selama musim panas, tapi aku hampir tak bisa bergerak. Jadi, karena pikiranku bosan, aku mencari ide baru untuk menghibur diri yang mana bermain kamera tersembunyi di seluruh wilayah pinggir kota ini. Berkat kamera ibuku, aku bisa mengamati pasangan pengantin baru Cunninghams di sebelah kanan, keluarga Carpenters di sebelah kiri, beberapa rumah lainnya, dan Timmy kecil di seberang jalan. Demi Tuhan, aku hampir mengira ada pria tampan yang baru saja pindah. Teman masa kecilku Timmy kecil sudah resmi tumbuh jadi Timothy. Dia terlihat seperti versi berotot dari Timothy Chalamet. Kemudian Tim tiba-tiba beranjak dari duduknya dan kami tak sengaja bertatap mata. Canggung. Terlihat keren ganteng. Dia bahkan makin tampan saat tersenyum. Oh, dia membalas. Bahkan lebih baik dari dekat. Itu berani sekali, Timmy. Sayang sekali. Sorry, payah. Awalnya Tim tampak bingung, kemudian dia melihat gipsku, dia langsung meninggalkan ruangan. Hah? Patah kaki sudah cukup untuk membuatnya kabur? Dia itu yang payah. Lalu bel pintu berbunyi. Hei, itu lama sekali. Kau di sini? Tentu saja, kau perlu melihat lebih dekat dan butuh bantuan tangan atau kaki. Iya, maksudku, bantulah gadis dalam kesusahan ini. Sejak saat itu, Tim datang setiap hari untuk membantuku keluar di sekitar rumah. Dia sangat membantu sekali dan bahkan berusaha mengendarai motorku supaya itu tak menganggur terlalu lama. Selain dari tubuhnya yang kekar, dia masih teman yang sama yang kukenal dulu. Kami bersenang-senang, main video game, dan nonton film bareng. Kau harus nonton Badis, filmnya gila. Sebenarnya aku kira kau akan suka Lady Bird. Cerita beranjak dewasa yang sungguh mengharukan. Tak mau. Ada Timothy Chalamet di dalamnya. Oke, boleh, tapi bagaimana kau tahu itu akan membuatku tertarik? Aku tahu saja, seperti bagaimana aku tahu kau mengamatiku dari waktu ke waktu, yang mana, ngomong-ngomong, itu sungguh menyeramkan. Ya, benar, seolah-olah dia tidak sengaja membiarkan tirainya terbuka saat berolahraga, tuan pemalu. Suatu hari seperti biasa, aku dan Tim sedang nongkrong saat tiba-tiba pacarku tersayang Black masuk dengan berisik. Sayang, kau tak akan percaya ini. Sedang ada perlombaan balap di Upper West Side. Kau harus datang. Apa yang sedang terjadi di sini? Hei, apa maksudmu hei? Siapa anak kecil manja ini? Oh, ini Tim. Tim, ini Black. Katakan hai. Hai, aku tak peduli. Kau kira kau sedang apa? Jaga mulutmu. Kau sudah mengacuhkanku berminggu-minggu dan sekarang kau muncul mengoceh tentang kontes balap jalanan yang bodoh? Kau bahkan tak ingat kalau kakiku patah, ya kan? Tapi, kau milikku. Black marah seperti banteng yang siap bertarung dan hendak melayangkan tinjunya ke Tim, tapi dia menghentikan tinjunya di udara. Black yang tampak kalah melarikan diri begitu lepas dari cengkraman Tim. Pengecut. Aku minta maaf ke Tim karena menyeretnya ke dalam kekacauan ini, dan anehnya dia tenang saja soal ini. Penasaran saja, bagaimana bisa kau dan Black jadian? Dia ketua geng biker, jadi menurutku dia keren. Tapi jujur saja, aku tak pernah mengira hubungan kami akan langgeng, sama seperti pasangan lainnya. Bukti A, orang tuaku. Begitu ya, ayahku juga contoh yang bagus. Kemudian Tim mengungkapkan kalau ayahnya meninggalkan ibunya untuk wanita lain tahun lalu, yang mana sangat membuatnya kesal. Aku bisa paham sekali dengan kondisinya.
Mungkin terkurung di rumah bukanlah hal yang terlalu buruk karena kami jadi punya kesempatan untuk mengobrol banyak hal. Tapi pagi berikutnya saat aku sedang bersantai di kamarku, sesuatu yang buruk menarik perhatianku. Sesuatu yang pirang. Sepertinya dia sedang mengembalikan hoodie kepada Tim. Teman macam apa yang meminjam hoodie? Dan saling bersikap seperti itu? Kita lihat saja dia akan bilang apa. Siapa si pirang itu? Apa yang dia lakukan di rumahmu hari ini? Apa? Siapa? Dia mungkin terlihat manis seperti kue stroberi, tapi jangan tertipu. Apapun jenis cinta yang kalian berdua pikir miliki akan segera pudar. Rasa manis itu akan jadi asam kapan saja. Tim hanya tertawa terbahak-bahak. Apa yang lucu? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Kau bahkan tak tahu Annabel. Kau tak percaya padaku? Lihat saja sendiri. Aku lalu tunjukkan padanya semua rahasia yang kuungkap di perkampungan kami yang terlihat sepi. Pertama-tama, pasangan dari rumah nomor 9 keduanya berselingkuh. Anak perempuan dari rumah nomor 11 memperalat cowoknya untuk menyembunyikan hubungan aslinya dengan cowok lain. Yang terakhir, keluarga Carpenters, yang tampak seperti pasangan serasi pinggiran kota. Sebenarnya punya kehidupan yang jauh dari bahagia karena kebiasaan minum-minum Tuan Carpenter. Kesimpulannya, tak ada yang namanya cinta sejati. Aku paham maksudmu, tapi di sisi lain, cinta yang tulus memang ada. Tim mengarahkan kamera ke arah keluarga Cunninghams. Aku tak percaya dengan aksi pasangan seperti itu. Kemudian suatu hari, Tim berkata dia harus bekerja lembur di perpustakaan untuk menyiapkan suatu acara hanya dengan, kalian bisa tebak, Annabel. Aku harus sembunyikan amarahku saat kulihat Tim berkendara pergi dengan si pirang itu. Dengan tak ada hal lain untuk kulakukan, kuputuskan untuk mengintai keluarga Cunninghams. Astaga, bagaimana bisa mereka tampak sangat mesra selama ini? Aku ingin menghilangkan pikiranku akan Tim, tapi semakin aku mengamati mereka, semakin aku memikirkan dia dengan Barbie itu. Itulah saat kulihat buku yang Tim pinjamkan untukku dari perpustakaan. Sepertinya sudah waktunya mengembalikan. Aku naik Uber ke sana, tapi di sana ada banyak orang juga. Kenapa Tim berkata kalau mereka akan berdua saja di sini? Wajah Tim berubah seperti The Screams saat dia melihatku. Tak mengira aku bisa pergi sejauh ini? Hai, jangan pedulikan aku hanya di sini untuk mengembalikan ini. Kau seharusnya berikan saja ini padaku. Oh ya Tuhan, tidak, aku tahu kau sedang sibuk dengan Annabel, ya kan? Ya, bagaimana kau tahu namaku? Oh, kita lihat. Kau mengingatkanku akan boneka seram yang juga mimpi buruk. Tim kemudian segera menyeretku pergi. Lihat, dia peduli padaku, bukan padamu, Annie. Namun, kesenangan itu langsung terganggu saat kulihat ada Blake di luar. Giliranmu untuk membayar. Tim segera berdiri di antara aku dan Blake. Tapi yang mengejutkan kami, Blake memberi aba-aba premannya yang sembunyi di dekatnya untuk menampakkan diri. Karena kalah jumlah, aku berusaha mencegah situasi jadi makin buruk. Ayo bersikap beradab, kita bisa selesaikan ini tanpa kekerasan. Kau benar sayang, kita bisa selesaikan ini dengan taruhan. Siapapun yang bisa lakukan trik yang membuat kaki Lex patah ditambah dengan Akira slide bisa memilikinya jujur dan adil. Yang kalah harus berlutut. Pertama, aku ini bukan trofi. Yang kedua, aksi itu sangat berbahaya, ya kan Tim? Tapi kedengarannya layak. Apa kalian berdua sudah kehilangan akal sehat? Tim melakukannya terlebih dahulu, dan meskipun gagal, dia berhasil mendarat tanpa cedera, sementara Blake mendarat di wajahnya. Tentu saja kegagalan itu membuat seluruh anggota geng sangat malu. Mereka langsung kabur. Tapi aku masih sangat kesal. Selamat, kau tak memenangkan apapun. Bukannya aku tak peduli padanya, aku cuma tak tahan lagi dengan kecerobohannya. Hari berikutnya aku terbangun mendengar bel pintu. Jadi, kenapa kau kesini? Maaf soal kemarin malam, tapi jika kau tinggal lebih lama, aku bisa saja memberitahumu. Kulakukan apa yang harus kulakukan karena aku suka padamu, gaya yang romantis. Aku tak ingat sejak kapan, tapi aku memang ingat betapa sedihnya aku saat kita tak lagi nongkrong bareng. Percaya atau tidak, aku hanya olahraga untuk membuatmu terkesan. Wah, apa? Tim menjelaskan bahwa tak ada yang terjadi di antara dirinya dan Annabel. Mereka hanya teman kerja. Dan dia mengarang semua tentang berduaan bersamanya di perpustakaan hanya untuk melihat reaksiku. Bagaimana menurutmu aku bisa membuatmu percaya akan cinta? Tim, jangan konyol. Cinta bukanlah seperti yang ada di film-film. Itu hanyalah reaksi kimia sementara yang ada di otakmu yang membuatmu mengira kau sungguh-sungguh merasakannya. Ayolah, beri kesempatan. Tidak, lihatlah orang tuaku, ayahmu, dan semua keluarga di lingkungan ini. Jika kau bertanya padaku, perasaanmu padaku saat ini akan pudar sama seperti perasaanku terhadap Blake. Aku minta maaf, sudah buang-buang waktumu. Kukira, aku cukup spesial bagimu untuk berani mengambil resiko. Sekarang aku tahu betapa kelirunya aku. Dia kemudian pergi tanpa berkata apapun lagi. Saat Tim menutup tirainya, jujur aku merasa sakit di dadaku. Ini untuk yang terbaik, ya kan?
Aku tak bisa pungkiri rasa tak nyaman yang kurasakan tanpa Tim. Bukannya aku tak ingin kembali berbaikan, aku hanya tak tahu caranya. Melihat betapa bahagia dan senyumannya saat bersamanya, perasaanku makin tak nyaman. Apa ini yang mereka sebut cinta? Tidak. Ini tak nyata. Keluarga yang terlihat bahagia sebenarnya tak bahagia, dan keluarga Cunninghams hanya pandai berpura-pura. Apa itu yang kudengar? Apa mereka bertengkar? Kulihat si suami tiba-tiba memukul tembok dengan penuh amarah, lalu mendorong si istri. Aku tak lagi melihat mereka, tapi bisa kudengar keributan besar di sana. Apa yang sedang terjadi? Panik, aku langsung menelpon polisi. Tunggu dulu. Itu artinya pernikahan bahagia mereka hanya pura-pura. Aku bersemangat menyeberangi jalan untuk memberitahu Tim soal penemuanku, lalu menyeretnya ke halaman depan keluarga Cunninghams. Namun, saat polisi datang, mereka berdua menjawab di pintu dengan sangat baik-baik saja. Ternyata mereka sudah tahu soal pengintaianku dan sangat terganggu soal itu. Mereka memutuskan untuk mengerjaiku. Hebat, tetanggaku yang curiga juga menyaksikan cobaan yang memalukan ini. Tapi bagian terburuknya adalah melihat rasa kecewa di wajah Tim. Kau harus berhenti bersikap sangat keras kepala, tak semua keluarga seperti keluargamu. Aku tak bisa berkata-kata, bahkan saat polisi memberiku peringatan. Malam itu, aku berguling-guling saat kata-kata Tim berputar-putar di benakku. Lalu tiba-tiba sesuatu menarik perhatianku. Itu dari rumah Tim. Ada lampu senter yang bergerak-gerak. Ku coba menelpon Tim, tapi dia tak menjawab. Tentu saja dia pasti tertidur pula saat ini. Memanggil polisi tak ada gunanya karena insiden memalukan yang baru saja terjadi. Itu dia, akan kulakukan sendiri. Di luar sana, di depan halaman Tim, jantungku berdegup kencang. Pencuri! Pencuri! Para pencuri yang terkejut itu berbalik jadi kubunyikan klakson lalu berteriak. Diam di tempat, tetap berada di tempatmu, angkat tangan di atas kepala. Tapi yang jelas aku, remaja dengan satu kaki yang berfungsi, tak benar-benar berharap kriminal manapun akan berdiam diri. Mereka segera menangkapku, dan tepat saat kukira hidupku akan berakhir, lepaskan dia. Tim, syukurlah. Tetangga yang lain juga datang dan menghentikan para pencuri ini. Tim menelpon polisi dan kali ini mereka langsung meluncur ke lokasi kejadian. Itu sungguh gila. Nyonya Jones, ibu Tim, berterima kasih padaku dan mengundangku untuk menginap malam itu. Baik sekali beliau, meskipun ia terbahak-bahak saat kujelaskan situasi yang terjadi dengan keluarga Cunninghams. Saat Tim pergi mengambil minuman untuk kami, ia bertanya padaku kenapa aku sendirian di kondisi seperti ini. Jadi kuceritakan semua tentang keluargaku. Berbeda dengan reaksinya barusan, ia menunjukkan simpati padaku. Dari pengalamannya, cinta tak selalu memiliki akhir yang bahagia. Tapi tak berarti itu tak nyata. Aku dan ayah Tim punya perasaan yang tulus untuk satu sama lain. Hanya saja seiring berjalannya waktu banyak hal berubah. Kami bersikap terbuka untuk menerima hal ini dan saling jujur. Itulah cinta yang sesungguhnya. Aku tak akan mengubah apapun dan tetap jatuh cinta padanya meskipun tahu bahwa pada akhirnya kami akan berpisah. Karena dengan begitulah aku mendapatkan Tim, cinta sejati kedua dalam hidupku. Kata-katanya sangat mengena. Mungkin aku telah salah mengartikan cinta. Anda benar, cinta tak pernah salah, dan Tim sangat beruntung memiliki ibu penyayang seperti Anda. Sementara orang tuaku tak hanya saling membenci, mereka juga membebankan semua padaku. Aku bertaruh bahkan kejadian malam ini tak akan membuat mereka peduli. Aku paham maksudmu, tapi kenapa tak kau coba saja? Reaksi mereka mungkin akan membuatmu terkejut. Jadi aku menelpon mereka, dan coba tebak. Mereka berdua terdengar cemas di telepon dan mengatakan mereka akan pulang sesegera mungkin. Lihat kan, sudah aku bilang. Sudah tak masalah sekarang. Timmy, tolong tunjukkan Lex di mana dia akan tidur. Kau sungguh sangat berani. Bersikap heroik di luar tadi terlepas dari semua kondisimu. Aku tak akan mempertaruhkan nyawaku kalau bukan demi... Kalau demi apa? Aku menyimak. Demi kamu. Aku minta maaf aku bersikap berlebihan. Bayangan menjadi pasangan tua yang membosankan yang saling benci menggangguku. Tapi kemudian kusadari, jika kita bersama, kita tak harus seperti itu. Kita bisa seperti keluarga Cunninghams. Itu tak terdengar terlalu buruk ya kan? Kurasa tidak. Esok paginya aku terbangun oleh telepon orang tuaku. Mereka sungguh menepati janji mereka kali ini. Ibuku menjelaskan bahwa ia mengira ayah ada di rumah untuk menjagaku. Sedangkan ayah dengan bodohnya mengira ibu hanya pergi karena marah dan akan segera kembali. Jadi mereka sungguh peduli padaku. Mereka hanya kurang baik dalam menunjukkannya. Mereka tetap bersama karena menganggap itu yang terbaik bagiku. Tapi ketegangan dan pertengkaran yang tak kunjung usai menggerogoti kami dari dalam. Insiden ini telah membuka mata mereka, jadi mereka setuju untuk bercerai dengan baik-baik sambil tetap merawatku bersama-sama. Aku akhirnya terbebas dari gips. Tapi sebenarnya aku bahkan merasa lebih bebas dari sebelumnya. Apakah ini kekuatan dari keyakinan baru akan cinta? Apa itu karena aku telah menyadari bahwa cinta sudah ada di sekitarku selama ini? Aku sendiri juga tak yakin, tapi siapa yang peduli? Alex dan Timothy undur diri.
Aku sedang berada di sebuah pesta yang ramai menunggu seseorang yang menentukan aku menang taruhan dengan sepupuku atau tidak. Lupakan mantanmu yang bodoh itu. $50 kalau kau dapat nomor cowok berikutnya yang jalan melewati pintu itu. Oh, ini dia targetku. Aku segera mendekatinya, tapi tersandung dan kami berciuman. Aku bisa rasakan rasa anggur di bibirnya. Aku segera mendorongnya menjauh dan berdiri. Tolong minta nomor ponselnya. Cowok itu terlihat kebingungan, tapi tetap memberiku sebuah catatan. Sudah selesai, waktunya kabur dari lokasi. Hai, aku Agatha, si super introvert yang cegukan saat sedang gugup. Dan untungnya, sepupuku yang nyeleneh sudah menyeretku ke pesta yang keren ini. Aku berlari pulang melihat ibu terlihat sangat bersemangat. Oh, anakku yang manis, kau sudah pulang. Hanya saja, itu bukan minatku, Bu. Melainkan memasak. Aku punya beberapa berita luar biasa. Klub bola lokal sedang mencari chef. Jadi aku merekomendasikan kau dan coba tebak. Mereka bilang kau bisa segera mulai. Iya, aku sudah memimpikan menjadi seorang chef sejak aku kecil. Dan sekarang mimpi itu akan segera jadi nyata. Yuhu! Hari ini adalah harinya. Aku segera tiba di klub bola itu. Tapi rahangku hampir jatuh ke lantai saat kulihat Matteo, mantanku. Apa yang dia lakukan di sini? Kebingungan aku berpaling dan melihat cowok yang dari pesta itu. Ada apa ini? Hidupku resmi berakhir. Setelah perkenalan itu, aku langsung lari ke lapangan untuk menghirup udara segar. Tapi kemudian ada tangan yang menepuk pundakku. Itu dia lagi. Tak ada panggilan telepon atau pesan? Kau minta nomorku, kan? Apa kau sepemalu itu? Oh ya, aku Kilian. Itu hanya bercanda. Tolong pergilah. Tapi dia melangkah lebih dekat. Panik, aku mendorongnya menjauh, hampir membuatnya terjengkang. Ku coba menangkapnya, tapi tidak lagi. Kali ini dia bau seperti coklat. Oh, kau sangat suka bibirku ya? Kenapa kau tak bilang saja? Astaga naga, aku langsung lari pergi tanpa menoleh lagi. Aku lebih baik berada 10 mil jauhnya dari dia. Tiba-tiba kulihat Matteo lewat. Apa dia sudah melihat sesuatu? Tapi kenapa repot-repot seolah dia peduli? Dia memutuskan aku. Oke, Agatha, kau di sini untuk kerja, jadi fokus. Tapi dengan para atlet di sekitar, itu tidak mudah. Mereka selalu mengagetkanku saat aku melakukan pekerjaanku dan mengerjaiku saat aku tersesat di ruang ganti. Dan Kilian selalu di sana tepat waktu untuk menyelamatkanku. Semuanya hentikan. Tutup matamu. Kemudian dia melempar handuk yang sangat bau dan berkeringat ke wajahku. Iu. Ditambah, anak sialan itu paling pilih-pilih makanan di planet ini. Dia terus saja mengeluh tentang makananku dan minta ku masakan yang lain. Silahkan. Aku mengurangi tepung untuk membentuk otot. Akan kusingkirkan pastanya. Ups, aku lupa. Aku alergi laktosa. Baiklah, tanpa keju. Ayam yang malang. Aku tak bisa makan itu. Jadi, apa kau alergi dengan piring juga? Sementara anggota tim yang lain jauh lebih mudah, terutama Matteo. Kami dulu pacaran, jadi aku cukup tahu seleranya. Kuberi kau ekstra daging babi, kesukaanmu. Aku tak suka daging babi. Aku benci babi. Tak lama, Kilian ikut nimbrung. Sebaiknya kau fokus saja kepadaku. Kita bisa bahas menuku secara pribadi. Sebelum aku bisa berkata apapun, dia sudah memberiku sebuah catatan. Aku dan dia sendiri? Itu aneh. Tapi mempelajari kebiasaan makannya akan membantu pekerjaanku, ya kan? Tidak kesalahan besar. Kilian punya daftar pantangan yang tidak masuk akal. Garam tak boleh lebih dari 2,5 gram setiap hari. Semua diberi mayones, tak mau jamur, dan spaghetti tanpa saus tomat. Apa dia baru saja turun ke bumi? Dan selama waktu makan, cowok ini terus saja tersenyum dan menatapku. Kau suka padaku atau bagaimana? Ada sayuran di gigimu, kawan. Oh astaga, aku langsung berlari ke kamar mandi, tapi Kilian mengejarku, membawa segulung wol. Apa ini punyamu? Aku menatap ke bawah melihat benang wol terlepas dari tepian bajuku. Oh astaga, kuharap bumi menelanku bulat-bulat saja saat ini. Yang mengejutkan, Kilian meletakkan jaketnya padaku. Itu keren. Berikutnya dia memergokiku terpesona padanya. Jadi aku langsung pura-pura memainkan ponselku. Hehehe, cuma mau memecahkan level 9674 di Candy Crush. Anehnya, selama beberapa hari berikutnya, Matteo mulai bersikap baik padaku. Terlalu baik. Masakanmu selalu yang terbaik. Besok, bisakah kau buatkan aku bakwan sayur yang biasa kita makan sama-sama? Dia masih ingat itu? Astaga, dia membuat jantungku berpacu. Aku berlari ke dapur dan memutar musik untuk menenangkan diri. Segera, kudapati diriku sendiri menyanyi dan menari mengikuti irama musik. I promise that you'll never find another like me. Mamma mia. Berapa lama dia di situ? Kebingungan, aku tak sengaja tersulut. Kilian segera datang dan memegang tanganku. Kau tak apa? Kau bahkan tak bisa mengurusi dirimu sendiri. Kemudian dia memaksa menyelesaikan pekerjaanku dan bahkan menyiapkan sajian untuk kami. Wah, punggungnya yang bidang. Bukankah dia cukup menarik saat sedang masak?
Kami bicara banyak dan ternyata kami punya banyak sekali kesamaan. Di balik rayuannya, dia sebenarnya lembut, peduli, dan juga pendengar yang baik. Aku tiba-tiba sadar kalau aku sudah berhenti cegukan sejak lama. Suatu sore saat membagikan air, aku melihat Kilian. Oh wow, seakan-akan sinar matahari membuat lingkaran cahaya di sekelilingnya dan wajahnya yang sangat indah. Tunggu dulu, kenapa aku tersenyum? Tiba-tiba ada cewek berpenampilan mewah datang mendekat. Kilian, kenapa kau tak membalas pesan-pesanku? Kau menggantungkan aku semalaman. Lihat, aku jadi dapat lingkaran hitam sekarang. Itu gara-gara kamu. Aku pergi beranjak, tapi entah dari mana, Matteo menarikku ke sudut. Kenapa kau dekat sekali dengannya? Dia hanya mempermainkanku. Hah? Apa maksudmu? Dia bersaing denganku dalam segala hal. Aku dingin padamu untuk melindungimu. Sekarang dia tahu kau penting bagiku, dia akan menyakitimu. Untuk menyakitiku. Kurasa dia hanya berusaha bersikap baik. Ayahnya adalah sponsor terbesar di klub kami. Kau sungguh mengira dia ingin bergaul dengan orang seperti kita? Sementara Sloan yang keluarganya punya rumah sakit di negara bagian ini ada di sini? Aku tak tahu apa yang harus dipercaya lagi. Namun demikian, aku harus akui mereka terlihat seperti pasangan sempurna. Suatu kali saat sedang memegang nampan kopi, dengan kikuk aku menabrak Sloan. Apa kau buta? Mengapa mereka membiarkan orang bodoh bekerja di sini? Ayo Sloan, kau menabraknya. Dia memang tampak baik padaku. Mungkin Matteo telah salah paham? Kemudian suatu kali aku melihat mereka berdua bertengkar dan Kilian bahkan mendorong Matteo. Ku coba untuk mengintervensi, tapi mereka menepisnya. Apa yang terjadi di antara mereka? Beberapa hari kemudian, aku kembali dari toko untuk menemui kepala pelatih yang penuh amarah. Jelaskan padaku, kenapa Matteo bisa masuk rumah sakit karena makan makananmu? Apa? Kenapa? Hentikan! Kau dipecat! Kepalaku berputar-putar dalam sejuta lingkaran. Aku tak lakukan kesalahan. Aku sedang mengemasi barang-barangku saat Sloan muncul. Wah, sepertinya Nona Muffet ini bertemu pasangannya. Hanya perlu trik sederhana untuk menyingkirkanmu dan sikap palsumu yang memelas. Berhentilah memimpikan Kilian, kau itu tak selepel dengan kami. Tunggu, kami? Siapa yang bersamamu? Tapi Sloan hanya menyeringai dan melenggang pergi. Itulah saat ingatan akan Kilian dan Matteo bertengkar muncul di pikiranku. Jadi, Kilian pasti bersekongkol dengan Sloan untuk mencelakakan Matteo dan hancurkan karirku dalam prosesnya. Beraninya dia. Tetap saja, dia masih punya nyali untuk mengirimiku pesan seolah tak ada yang terjadi. Agatha bodoh. Kau harus dengarkan Matteo sejak awal dan jauh-jauh dari Kilian. Aku menjenguk Matteo di rumah sakit, tapi dengan dingin dia mengusirku. Itu persis seperti ketika hari dia memutuskanku. Hari ini adalah final kejuaraan kota, dan sejujurnya aku tak tahu mengapa aku berada di sini. Aku pergi mencari Matteo, tapi tak bisa menemukannya. Dia mungkin masih sakit, jadi harus melewatkan pertandingan ini. Di lapangan, Kilian terlihat teralihkan dan tak fokus di permainan. Ada apa dengannya hari ini? Kilian, sayangku. Wanita itu duduk di sampingku, terlihat gugup dan terus merasa gelisah. Aku bicara dengannya dan akhirnya tahu kalau dia adalah ibu Kilian. Dia memberitahuku berita mengejutkan. Adik perempuannya hilang. Dia diancam untuk membuat tim mereka kalah. Atau dia tak akan melihat adiknya lagi. Kilian menghadapi gol, tapi dia tak menendang. Sebaliknya dia memberikan umpan ke pemain lain yang kemudian mencetak gol. Para penonton bersorak-sorai dalam kemenangan, sementara para pemain lain merayakan gol tersebut bersama Kilian. Wajahnya jadi pucat pasi. Seperti yang sudah diperkirakan, ancaman terus berdatangan. Aku tak bisa hanya duduk dan berdoa, jadi kutanya ibu Kilian untuk mendapat lebih banyak petunjuk. Dia memperdengarkan rekaman putrinya kepadaku. Kupasang telingaku untuk menyimak dan mendengar suara berisik. Peekaboo, peekaboo. Aku tahu suara itu. Itu burung beo Matteo. Bu, saya tahu siapa yang berada di balik ini. Itu Matteo. Apa? Aku bisa maklumi keracunan makanan palsu. Tapi beraninya dia sakiti klienku? Katakan sekali lagi, Sloan. Dia memintaku untuk memalsukan dokumen medis dan kupikir itu juga akan membuatmu keluar. Jadi aku setuju. Tapi bagaimana dengan adik klien? Itu tak ada hubungannya denganku. Aku bersumpah. Kami bergegas ke rumah Matteo. Butuh waktu lama sekali untuknya untuk membuka pintu. Matteo, apa kau baik-baik saja sekarang? Aku banyak berpikir tentang kita dan menyadari betapa pentingnya kau bagiku. Dan aku tak ingin kehilanganmu lagi, Matteo. Bisakah kau... Oh, tolong, berkacalah. Aku hanya pacaran denganmu untuk bersenang-senang. Kau benar-benar berpikir aku menyukaimu? Dan kumohon, tak ada daging babi untukku. Apa kau sungguh-sungguh berpikir aku ingin kau kembali setelah hal-hal keji yang kau lakukan padaku dan Kilian? Kilian, terima kasih untuk si aneh itu yang telah mendatangiku untuk mengatakan yang sebenarnya. Menyedihkan sekali dia mengambil sisaku. Itu kau bodoh? Kemudian dia cerita bagaimana ia menyusun seluruh rencana ini untuk hancurkan karir Kilian. Karena rasa iri yang dipicu saat ia mengunjunginya di rumah sakit dan mengatakan untuk tidak khawatir melewatkan pertandingan karena mereka punya strategi untuk menutupi ketidakhadirannya dan tim tetap akan tampil dengan baik. Aku bukan pion yang bisa dengan mudah ditendang. Itu harapanmu.
Kau memang menyedihkan. Tepat pada saat itu, Sloan muncul bersama gadis kecil itu. Ayo kita pergi, tak ada waktu lagi. Kau mau kemana, Agatha? Akui saja, kau masih tergila-gila padaku. Maaf, Agatha yang dulu tak bisa menerima telepon sekarang. Kenapa? Oh, karena dia sudah mati. Setelahnya kami segera ke stadium. Di sana, aku meneriakkan nama Kilian dan mengangkat tangan adiknya. Dia tampak kaget melihat kami, lalu kemudian mengangguk dan tersenyum. Setelahnya dia bermain seperti seorang profesional dan memimpin timnya menuju kemenangan. Dia bahkan dianugerahi pemain terbaik. Sebuah kehormatan menerima gelar ini dan saya ingin menyebut seseorang yang penting. Tanpanya, hal ini tak akan terjadi. Agatha, terima kasih banyak. Kamera yang tak terhitung jumlahnya mengarah padaku. Kemudian dia bergegas menyeretku ke sudut di mana ku ceritakan semuanya. Aku tahu Matteo brengsek, tapi aku tak menyangka dia seburuk itu. Tapi jangan khawatir, kita lihat saja bagaimana dia dicekal permanen dari klub sepak bola. Agatha, aku ingin memberitahumu kalau aku telah menemukan sesuatu yang sama pentingnya dengan sepak bola. Kamu. Dia kemudian meraih wajahku dan menempelkan bibirnya ke bibirku. Akhirnya, kami sah berciuman. Dan itu sungguh ajaib. Bagaimana mungkin aku belum pernah menginjakan kaki ke tempat yang sedekat ini denganku sebelumnya? Itu cukup gelap dan seram. Andai saja itu terselimuti bunga, maka benar-benar seperti kastil Disney. Oh, ada seseorang di sini. Aku pergi untuk menyapa Hai, tapi dia tidak terlihat ramah. Pergi dari tempat menyeramkan ini sebelum tempat ini menyedot nyawamu, gadis muda. Jadi itu artinya kau tak lagi bekerja di sini? Pelayan itu menggelengkan kepalanya sebelum bergegas pergi. Ini dia kesempatanku. Hai guys, Jocasta di sini. Dan kastil mirip Dracula ini tak lain tak bukan milik Tuan Joseph William. Kalian tanya siapa dia? Aku juga penasaran. Yang ku tahu dia itu kreditur orang tuaku. Dan aku di sini untuk memintanya memperpanjang tenggat waktu untuk hutang mereka. Tapi karena salah satu pelayannya baru berhenti, aku bisa bekerja di sini untuk membayar hutang ya kan? Halo, aku Jocasta, pelayan baru Anda. Tak ada jawaban, apa masuk saja? Kalau begini ini salah pelayan lama karena membiarkan gerbang terbuka. Jadi aku harus temukan jalan masukku sendiri. Halo, aku pelayan yang baru. Tuan, apa Anda di sini? Tidak, tak di sini. Juga tak di sini. Apa ia masih tidur di jam ini? Oh, di sana ia rupanya. Hah? Ia tak tua dan berambut kelabu seperti bayanganku. Aku memperkenalkan diriku, kemudian dia kembali ke lukisannya dan dengan dingin berkata, melunasi hutangmu? Baiklah, mari kita lihat seberapa lama kau akan bertahan. Tapi camkan saja, jangan pernah membuatku marah. Oh Tuan, Anda tak perlu khawatir apapun. Aku bahkan tak akan memperhatikan Anda. Tapi ternyata dia bukannya tak mengkhawatirkan apapun. Dia sebenarnya sungguh sulit. Tirai harus tetap tertutup di malam hari. Sama sekali tak boleh ada suara gaduh. Dan tempat tidurnya sangat terlarang. Siapa yang memberimu izin untuk duduk di sini? Aduh, aku lupa. Aku harus tetap menjaga jarak 3 meter darinya sepanjang waktu, bahkan saat makan. Akhirnya waktunya beristirahat. Meski aku sudah bekerja di sini beberapa hari, aku masih belum terbiasa dengan aturan konyol Tuan Joseph. Hah? Apa itu yang menatapku? Ah! Tikus! Ada tikus, tolong! Apa yang membuatmu menjerit di jam seperti ini? Beraninya kau mengganggu tidurku? Tuan, selamatkan aku. Itu dia. Itu datang. Dia berdiri gagah seperti satria, siap melawan sang binatang buas. Lihat dadanya yang bidang, rambutnya, wajahnya yang tegas, dan setiap gerakannya begitu halus. Tikus menjijikkan itu akhirnya lari ketakutan. Sungguh melegakan. Kau meributkan hal yang tak penting. Pindahlah ke ruang lain besok. Yang ini terlalu kumuh. Jika dilihat lebih dekat, tuanku yang cerewet ini terlihat cukup tampan, bukan? Ya, tinggal di sini tidak terlalu buruk setelah aku memahami peraturannya. Bawakan aku secangkir teh. Ya, Tuan. Silahkan. Berikan padaku. Hah? Apa kami sudah tak melakukan jarak aman sekarang? Dengan bersemangat ku berikan padanya cangkir teh itu, tapi dia melewatkannya dan teh tumpah ke sekujur tubuhnya. Si bodoh ceroboh! Apa kau tak bisa lihat apa yang sedang kau lakukan? Dengan segera ku usap noda di bajunya dan minta maaf sebesar-besarnya, tapi dia meraung lagi. Stop! Beraninya kau sedekat ini denganku! Keluar! Astaga, temperamennya berubah seperti cuaca. Panas dingin, apapun. Aku akan pulang saja kalau begitu. Memang tak ada tempat seperti di rumah. Oh, nyamannya. Kuceritakan pada Judy sahabatku tentang mingguku bekerja di kastil. Tertarik mau ikut denganku suatu saat? Tidak, tak mau. Apa kau tak lihat ada sesuatu yang aneh di sana? Kemudian Judy mengatakan ada rumor bahwa seorang ilmuwan gila dulu tinggal di sana, dan manusia serigala juga. Karena lolongan mengerikan bisa didengar saat bulan purnama. Kau harus berhati-hati, ada alasan kenapa tak ada seorang pun pergi ke sana.
Oh tidak, itu hari ini. Serigala melolong di bawah bulan? Lupakan, judi hanya bersikap kekanakan. Siapa yang masih percaya fiksi semacam itu? Pastinya bukan aku. Jadi, tada! Aku kembali lagi. Jujur, aku butuh pekerjaan ini. Aku tak bisa biarkan dia memecatku. Bahkan jika harus memohon di kakinya. Tapi, di mana dia? Haruskah aku? Aku membuka pintu melihatnya terbaring di sana, dikelilingi oleh lukisan-lukisan kusam sementara peralatan berserakan di mana-mana. Apa yang terjadi? Aku berusaha mengangkatnya, menggoyangnya, tapi tetap dia tak bergerak. Lalu tiba-tiba dia membuka matanya. Hei, aturan 3 meter itu tak berlaku karena itu tadi darurat. Apa Anda sudah makan sesuatu dari kemarin? Sudah kukira. Jika Anda ingin mendebakku sekarang, Anda tak akan makan apa-apa. Sejak insiden itu, Joseph tampaknya lebih tenang. Dia berhenti mengancamku dengan aturannya dan membiarkan aku mengoceh. Suatu kali, saat aku tidur siang di sofa setelah bersih-bersih, dia bahkan letakkan selimut padaku. Aku belum tertidur pulas, Tuan sayang. Lalu suatu hari ada wanita paruh baya muncul di gerbang. Dia perkenalkan diri sebagai ibu Joseph dan memberinya hadiah seekor burung cantik. Tapi dia tak masuk ke dalam dan hanya berkata dengan sinis. Oh, putraku punya pelayan baru lagi? Anak aneh ini. Aku kasihan padamu, gadis malang. Aku membawa burung itu ke Joseph dengan bersemangat memberitahunya kalau ibunya baru mampir. Lihat sungguh indah hadiah yang beliau berikan pada Anda. Indah? Wanita itu cuma mengejekku. Aku terjebak di tempat ini seperti burung di dalam sangkar. Kurasa ini hadiah yang sangat pengertian. Sepertinya Anda suka melukis burung. Berhentilah mengorek-ngorek, ini bukan urusanmu. Oke, aku minta maaf. Tapi ini pilihan Anda sendiri untuk mengisolasi diri Anda dari dunia luar. Ikut saya, ada sesuatu yang istimewa untuk saya tunjukkan. Oh, tempat ini masih secantik saat pertama kali aku datang ke sini. Sepertinya Joseph juga terpesona. Lihat kan, dunia ini indah. Anda hanya harus melihat. Kami sedang berjalan menyusuri jalur bunga yang bermekaran, lalu tiba-tiba, dia datang! Serigala itu! Serigala! Kemudian para tukang kebun itu langsung terburu-buru karena panik. Apa yang sudah kuperbuat padamu, kau bodoh? Indah katamu? Kemudian Joseph bergegas pergi. Aku berusaha mengejarnya tapi, aduh, aku tersandung batu. Oh, ini sakit, sangat sakit. Kalau begitu biar kuoleskan krim antiseptik ini. Tidak, itu hanya akan memperparah. Mungkin melakukan sesuatu yang seru bisa meringankan sakitnya. Aku akan teralihkan dari hal ini. Tolong, bisakah kita nonton film? Dan tentu saja dia tak bisa menolak. Ups, canggung. Jelas aku tak memikirkannya dengan matang saat memilih film komedi roman ini. Penasaran apa yang sedang dipikirkan tuanku? Oh astaga, tak perlu jadi begitu emosional. Penampilannya yang menakutkan mengejutkanku. Matanya memutih, mulutnya menggeram seolah-olah ingin memakanku hidup-hidup. Aku berusaha tetap tenang untuk bertanya padanya apa yang terjadi, tapi Joseph seperti orang gila, dengan panik merusak barang-barang dan meraung. Hentikan Joseph, tolong jangan lakukan itu. Ah, lenganku. Menyadari kalau dia baru saja menyakitiku, Joseph tampak kembali tersadar. Dia lalu lari kabur karena panik. Dengan cepat aku memeluknya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tenanglah. Setelah dia merasa lebih baik, dia mulai ceritakan padaku rahasia terbesarnya. Sejak kecil, ia punya kesulitan kendalikan emosinya, yang seringkali berujung pada ledakan amarah. Belakangan, Bulan juga memicu reaksi ini, setelah ayah tirinya meninggal di malam bulan purnama. Dan itu kemudian jadi trauma, karena Joseph takut dia menjadi penyebab kematiannya. Itu juga penyebab ketegangan antara dia dan ibunya. Kurasa aku terlahir dengan kondisi aneh ini. Sebagai anak, ayah tiriku biasa memberiku obat untuk mengendalikannya. Ayah tirinya terbiasa memberinya pil? Judy juga menyebutkan seorang ilmuwan gila yang dulu pernah tinggal di sini. Apakah itu? Aku harus cari tahu. Suatu malam, aku menyelinap masuk ke dalam kamar yang Joseph larang aku untuk masuk. Saat mencari-cari, kutemukan rekaman yang memperlihatkan padaku semua rencana mengerikan ayah tirinya. Untuk secara teratur memberi Joseph pil penambah tenaga sebagai percobaan. Dan juga membawanya ke pegunungan untuk menguji suatu penemuan baru yang gila. Apa-apaan itu? Tapi aku tak bisa memberitahu Joseph langsung. Dia harus stabil terlebih dahulu secara mental. Jadi, kumulai dengan membawanya jalan-jalan. Dan saat dia cukup nyaman, kusarankan kami jalan ke pusat kota untuk berbelanja. Dia seperti landak yang selalu menusuk-nusuk setiap kali ada orang yang tak sengaja menyentuhnya. Tapi tentu saja, aku tahu cara menjinakkan sang tuan yang pemarah ini. Seperti ini. Ini dia. Kemudian kami mulai merapikan dan mendekorasi ulang seluruh kastil untuk hidupkan suasana tempat ini. Ketika kami sampai di kamar ayah tirinya, dia tampak sedikit ragu-ragu. Sudah lama sekali, ruangan ini juga perlu dibersihkan. Jika tidak, perabotannya bisa rusak. Apa kau tahu tentang video ayah tirimu? Bagaimana kau tahu? Kemudian Joseph mencari kartu memori, lalu memberikannya kepadaku. Aku sangat takut jadi kusembunyikan dan tidak pernah berani melihatnya. Aku pernah ingin menghancurkannya, tapi setelah dipikir-pikir, foto ini berisi foto-foto terakhir ayah tiriku. Jadi aku selalu menyimpannya di sini. Hah? Bukan ini yang kumaksudkan.
Jadi ada video lain selain yang kulihat, ini mungkin bisa menjelaskan semuanya. Jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya menonton video itu? Saya cukup penasaran. Sejak hari itu kami tidak pernah membicarakan video itu lagi. Sebagai gantinya kami berjalan-jalan, memasak, dan bermeditasi bersama. Dan jadwal hari ini adalah pameran seni ini. Lihatlah wajahnya yang terkejut. Lukisan itu terlihat familiar ya kan? Jangan bilang Anda tak mengenali karya Anda sendiri. Tampaknya setiap lukisan menceritakan sebuah kisah. Saya tak sabar untuk mengetahui siapa artisnya. Mereka haruslah orang yang berpengalaman dan mendalam. Saya tahu pujian ini akan membantunya menghapus keraguan dirinya. Sepulang dari pameran, kami mencium aroma sedap yang berasal dari ruang makan. Siapa itu? Itu Ibu Joseph. Joseph tampak terkejut dengan kehadiran ibunya, tetapi aku tidak, karena aku adalah sutradara di balik adegan ini. Bahkan diam-diam aku memintanya untuk menyelenggarakan pameran itu. Menonton video itu menjelaskan segalanya. Pada malam yang diterangi cahaya bulan itu, ilmuwan gila tersebut membawa Joseph ke pegunungan untuk menguji efek ramuan penambah kekuatan super. Tetapi ketika dia lihat Joseph bereaksi secara tidak normal, dia panik dan melarikan diri, sehingga kecelakaan terjadi. Itu bukan kesalahan Joseph, dia nyatanya adalah korban. Kukatakan kebenaran itu ke Ibu Joseph sebelumnya, yang berujung rekonsiliasi menyentuh ini. Sekarang setelah semuanya jelas, mereka telah melepaskan beban di hati mereka. Ibunya memutuskan pindah ke sini untuk membantunya mengatasi trauma akan bulan bersamaku. Oh, dia juga cerita padaku tentang dia menjatuhkan cangkir teh dengan sengaja sebagai alasan untuk menjauhkanku agar aku aman. Betapa manis dan perhatiannya dia. Oh, siapa yang membiarkan tirai ini terbuka? Aku bergegas menutupnya ketika tiba-tiba ada tangan menyentuh tanganku dengan lembut. Sebelum kau datang, aku sungguh tak mengira kalau aku akan punya keberanian menghadapi cahaya bulan. Tapi Jocasta, dengan adanya dirimu di sisiku sekarang, segalanya terasa mungkin. Hei, aku Sage. Tapi kalian bisa panggil aku penyihir. Toh begitulah semua penduduk kota memanggilku. Orang tuaku mengelola rumah duka bernama Mawar Hitam. Dan beberapa orang yang percaya tahayul menganggap ini pertanda buruk. Beberapa ini maksudku keseluruhan kota. Semua tentang kami itu seram dan aneh. Mau lihat rumah kami? Tempat ini memiliki kesan rumah monster dan terlihat seperti benteng di tengah-tengah lingkungan rumah boneka. Aku sudah berusaha berteman dengan anak-anak lainnya tapi tak pernah berhasil. Jangan makan cookies itu beracun. Terlepas dari itu, ibu dan ayah menganggap pekerjaan mereka berarti dan berusaha keras untuk itu. Ya, mungkin sedikit berlebihan. Kurasa alasan mengapa mereka begitu emosional adalah karena mereka tahu rasanya kehilangan seseorang yang mereka sayangi. Adik perempuan kuliah hilang, dan itu semua salahku. Kami telah mencarinya kemana saja selama 5 tahun, tapi masih belum ada berita. Itu saat yang berat untuk keluargaku, tapi bukannya menunjukkan dukungan. Para tetangga menyebarkan rumor tak jelas soal hilangnya Lia. Beberapa mengatakan iblis mengambilnya, lalu lainnya mengatakan kami mengorbankannya selama ritual setan. Orang-orang tak berperasaan ini tak pernah mengubah pikiran mereka tentang kami, jadi kami putuskan mengikutinya saja. Inilah kenapa tak ada yang berani menggangguku selama mereka tak mau dikutuk. Aduh! Maaf Nona, kami hanya berusaha menangkap burung itu. Tolong jangan kutuk kami. Yesus, makhluk kecil yang malang itu. Kalau kau sakiti makhluk tak bersalah lagi, akan kuubah kau jadi seperti itu dan lihat apa kau suka dilemparkan batu padamu. Wajah mereka segera menjadi pucat pasi saat mereka menjerit dan melesat pergi. Dengan hati-hati aku mengambil burung itu keluar dari semak, lalu membawanya ke rumah hutanku. Ini tempat persembunyian rahasiaku jauh di dalam hutan. Aku punya tanaman herbal sendiri di sini untuk sembuhkan binatang terluka. Ini bukan burung liar. Ini bahkan memiliki nama. Pasti punya seseorang. Baiklah Sky, jadi kau suka menyelinap ya? Dunia di luar sana berbahaya. Sebaiknya aku membawamu pulang. Kuikuti alamat di penanda Sky dan membawanya ke sana. Kurasa pemiliknya tak akan senang jika melihat seorang penyihir mengutuknya. Jadi sebaiknya aku tak menampakkan diri. Tak seorang pun ingin berurusan dengan seorang penyihir. Tapi tak peduli betapa menyebalkan atau ketakutannya mereka, aku hanya tak peduli. Punya tempat sendiri, keuntunganku sendiri. Tapi kemudian, entah dari mana, seorang pria menjatuhkan diri duduk di kursi seberangku. Beraninya dia. Aku bisa rasakan matanya mengintip ke arahku. Satu lagi orang bodoh yang ingin menguji keberaniannya. Hei, Sage, kan? Kita ada di kelas sastra Inggris yang sama, tapi kalau kau tak tahu, aku Mark. Kenapa aku perlu tahu namamu? Oh, aku cuma mau. Kalau kau tak ingin kena diare, kelumpuhan saat tidur, atau ruam kulit, jangan pernah bicara padaku. Kemudian aku berbalik untuk pergi, tapi tersandung sesuatu dan terjungkal. Kau tak apa? Ini gila. Siapa memintanya melakukan itu? Lalu aku pulang mendapati kerumunan yang marah di depan rumahku. Suara menyeramkan itu membuat kami terjaga di malam hari. Ilmu hitam macam apa yang kalian praktekkan? Ilmu hitam kalian membuat alat pengeritingku terlalu panas dan membakar rambutku. Pasti ada pengaruh setan yang bermain-main di sini. Ternyata, hal-hal aneh terjadi pada setiap rumah di lingkungan.
Jadi orang-orang yang percaya tahyul ini menyalahkan semuanya pada keluargaku dan bahkan ingin mengusir kami. Kami tak bisa pindah, kami harus menunggu di sini. Untuk Lia. Dia bersama iblis sekarang, dia jelas tak akan kembali. Jadi pergilah. Jangan pernah membicarakan saudaraku seperti itu lagi. Pergilah dari sini. Kebetulan terdengar suara gelegar guntur yang keras tepat pada saat itu. Ketakutan, mereka mulai menunjuki dan menyebutku penyihir. Ayo pulang semuanya, demi keamanan kalian sendiri. Akan kuambil alih dari sini. Pria ini Tuan Thompson, si wali kota. Dia datang dengan tawaran membantu keluarga kami pindah dengan damai. Percayalah padaku, ini demi kebaikan semua orang. Jika dan ketika putrimu kembali, kalian akan diberitahu langsung. Setelah dia pergi, orang tuaku sepertinya sungguh memikirkan soal pindah. Apa yang sudah merasuki mereka? Kami tak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kami harus pergi? Aku tak akan pergi kemanapun. Orang tuaku mungkin lemah, tapi aku tidak. Aku akan menunggu adikku di sini. Dia berjanji akan membantuku merawat makhluk-makhluk malang itu. Dia akan kembali. Hacu! Apa itu? Itu terdengar seperti suara bersin laki-laki. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Kau idiot. Keluar sendiri. Kalian berdua, sekarang. Mereka berdua terlihat tak asing. Benar, mereka Meg dan Nick. Dua sahabat terkenal di sekolahku. Ternyata mereka juga penasaran dengan fenomena aneh yang terjadi di rumah Meg. Mereka ingin lihat apa aku sungguh gunakan sihir untuk menyebabkan semua itu. Kami tak menyangka akan melihatmu menyembuhkan hewan di sini. Kenapa kau biarkan orang-orang mengira kau ini penyihir? Mereka boleh panggil aku penyihir, alien, atau apapun. Aku tak peduli selama mereka biarkan aku sendiri. Aku benci saat orang-orang menggangguku, yang mana kalian berdua sedang lakukan. Berhenti mengikutiku dan jangan pernah datang ke sini lagi. Tapi mereka tak beranjak. Sebaliknya, Meg memberitahuku soal mawar hitam yang selalu muncul di lokasi. Tentu saja itu mengingatkan penduduk kota akan keluargaku. Nick mengira itu tak masuk akal. Maksudku, jika itu memang kami, kenapa kami membuatnya begitu jelas? Seseorang jelas berusaha menjebak kami. Itu dia. Jika kutemukan orangnya, keluargaku bisa hidup di sini dengan damai lagi. Kita akan selidiki bersama. Kita bisa tangkap orang jahatnya dan jadi pahlawan seperti kelompok detektif. Sepertinya kau terlalu banyak menonton Scooby-Doo dan kenapa kalian tak takut padaku? Sebenarnya aku bisa menjadi Daphne yang keren. Dan ayolah, kami baru melihatmu memberi makan kucing. Bahkan jika kau memang penyihir, kau pasti tipe yang baik hati. Hari berikutnya aku hendak turun ke bawah saat ku dengar suara berceloteh. Ada para penduduk yang marah itu kembali. Aku hendak menakuti mereka pergi, tapi kulihat orang tuaku dengan hangat menyambut. Meg dan Nick, ini pertama kalinya aku punya teman main ke rumah, jadi orang tuaku bersikap berlebihan. Dengan segera kutarik yang kusebut teman ini keluar dari rumah. Kurasa menggangguku sudah menjadi hobi kalian ya? Kami tak tahu lagi bagaimana menghubungimu. Oh ya, kami ingin kenalkan kamu ke ahli IT. Dia sudah setuju membantu kita. Kemudian tiba-tiba seorang laki-laki berdiri di belakang semak mawar hitam dan menyapaku. Bukankah itu laki-laki dari perpustakaan itu? Ini Mark, anggota terbaru dari kelompok kita. Senang ketemu lagi denganmu. Kuharap kau ingat namaku kali ini. Jadi, si Mark ini sungguh serius soal ini. Dia sekarang memberitahu Nick dia bisa mendapat data dari semua kamera di lingkungan, yang terdengar seperti bahasa alien bagiku. Lihat, jenius teknologi kita temukan sesuatu. Mark ini hebat, ya kan, Sage? Kurasa? Seseorang meretas jaringan rumah-rumah ini dan sebabkan peralatan listrik mereka rusak. Dan setiap malam tepat pukul 11, kamera akan terputus. Tak lama, cukup untuk seseorang letakkan mawar hitam di lokasi tanpa diketahui. Bisakah kau lacak alamat IP hacker itu? Ya, dan juga titik koordinat mereka. Itu rumah Clara? Tunggu, Clara? Si ratu drama yang selalu mempermainkan segala sesuatunya tentangku? Apakah dia sebenci itu padaku sampai menargetkan seluruh keluargaku? Kami menemui Clara untuk berbicara secara pribadi, tapi dia datar menyangkal semuanya. Apa yang salah dengan kalian? Apa kalian dihipnotis untuk menjadi budaknya? Berkeriplah 2 kali jika butuh bantuan. Kami punya buktinya. Kau tak bisa lolos dari hal ini. Apa kau mengancamku? Ini ilegal. Aku akan memberitahu ayahku soal ini. Kau pikir kau ini penting hanya karena ayahmu wali kotanya? Cukup penting bagimu untuk berhati-hati. Dia adalah putri wali kota? Kenapa bersikap sombong begitu? Semua orang di sekolah ingat bagaimana dia permalukan dirinya sendiri tahu kalau setelah Mark menolaknya. Kalian mungkin tak tahu ini, tapi Mark cowok paling populer di antara para cewek di sekolah kami. Tak masalah. Aku tak tertarik dengan cewek-cewek seperti itu. Kau bahkan tak perlu menjelaskan dirimu sendiri padaku. Aku bahkan tak peduli. Suasana seketika menjadi canggung yang aneh. Nah, sekarang satu-satunya cara membuntuti Clara dan menangkap basah dia. Tapi kita sudah duduk di sini selama sejam dan tak ada apapun yang terjadi. Skema pengintaian ini sangat konyol. Aku hendak beranjak saat Mark menghentikanku. Seseorang keluar dari rumah Clara. Kena. Masih mencoba menyangkal sekarang Clara? Mark melepas maskernya, tapi siapa pria ini? Dia akhirnya meloloskan diri, kemudian menyerang Mark lalu lari kabur.
Kami hendak mengejarnya saat Mark berteriak kesakitan. Meg dan Nick menyuruhku membawa Mark pulang sementara mereka mengejar pria itu. Aku membawanya pulang. Rumah ini terlihat sangat familiar. Oh, ini adalah rumah pemilik Sky, burung yang kuselamatkan. Mark menjelaskan dia sudah melihatku membawa pulang Sky dan terkesan dengan catatan cara merawat lukanya. Aku tahu semua orang salah paham terhadapmu, jadi aku ingin berterima kasih dan menjadi temanmu. Aku bukan seseorang yang bisa berteman. Kemudian aku cepat-cepat pergi. Hari berikutnya, Mark membantuku mengatur pertemuan dengan Clara di kafe di mana dia bekerja. Saat Clara mendengar tentang pria yang keluar dari rumahnya kemarin malam, dia tampaknya terguncang dan berkata kalau dia mungkin salah satu staf ayahnya. Namun, saat Meg meminta bantuan, Clara menolak. Kami menemui jalan buntu lagi, tapi Mark bilang dia sudah punya solusinya. Sebelum dia bisa memberitahu kami, pemilik kafe muncul dan memberitahuku kalau hal seram itu terjadi dan memintaku pergi. Patung suci simbol kota telah dirusak dan mereka temukan mawar hitam lagi di lokasi. Meg dan Nick segera menyela untuk membelaku, tapi dia tak dengar. Dia juga melarang Mark nongkrong denganku, jika tidak dia akan memecatnya. Pergilah sekarang. Lihat, aku tak pandai berteman, aku hanya membawa masalah bagi mereka. Aku berlari menjauh agar tak ada yang bisa melihatku menangis. Tapi, tiba-tiba, tangan seseorang mencengkramku. Lalu menarikku ke bus begitu sampai di perhentian. Mark? Apa yang kau lakukan? Dia akan memecatmu. Aku keluar. Bos macam itu tak bisa memecatku. Ini semua salahku. Tak masalah, aku punya banyak pekerjaan. Pelayan, dog walker, bahkan mengasuh anak. Asal jadi uang. Untuk apa uang itu? Bus ini akan membawa ke jawabannya. Kami turun di perhentian terakhir, sebuah panti asuhan. Jadi, Mark mendonasikan uang yang dia hasilkan ke para yatim piatu. Berjanjilah kau akan tunjukkan pada mereka sisi baikmu yang asli. Awalnya aku tak yakin aku bisa. Tapi perlahan aku mulai terbuka pada anak-anak manis ini. Tiba-tiba, kulihat sosok tak asing sedang mengawasi anak-anak yang sedang bermain dari kejauhan. Apa itu? Lia? Adikku? Ternyata, 5 tahun lalu, ada anak hilang ditemukan tersesat di dekat perhentian bus. Dia sangat ketakutan sampai tak ingat apapun tentang keluarganya. Dia cuma katakan beberapa patah kata seperti pemakaman atau orang mati. Jadi para biarawati mengira orang tuanya sudah meninggal dan membawanya masuk. Selama di sini dia tak bisa berbaur dengan anak-anak lainnya. Melihat bagaimana Lia menolak orang lain, kulihat diriku sendiri di dirinya. Tak seharusnya dia jalani hidupnya dengan cara yang sama sepertiku. Aku lalu menelpon orang tuaku dan mereka langsung datang menjemput kami. Astaga, pastinya itu adalah reuni penuh air mata abad ini. Terima kasih banyak. Kami menemukan Lia berkat kamu. Lega bisa membantu. Tapi bukan hanya itu, aku punya hal lain untuk kutunjukkan padamu. Karena ternyata, Mark menyadap telepon Clara di kafe. Merekam panggilan teleponnya ke ayahnya, mengeksposnya sebagai pelaku di balik kemalangan kota. Ternyata Pak Wali Kota ingin bangun mall perbelanjaan, tapi ia butuh bersihkan ruang untuk itu. Dengan nama buruk keluargaku, ia memainkan trik seram ke penduduk kota untuk menakuti mereka agar menjual rumah mereka dengan harga murah. Saat Clara tahu kebenarannya, ia mohon ke ayahnya agar menghentikannya. Tapi ia menolak. Meg dan Nick memposting rekaman itu di internet, menyebabkan kemarahan di kota kami. Polisi menangkapnya, dan nama keluarga kami jadi bersih. Semua tetangga meminta maaf pada keluargaku karena membiarkan takhayul membutakan mereka. Orang tuaku jelas tersentuh, jadi mereka memaafkan mereka semua dan mengadakan sebuah pesta. Jadi, keluarga kami berkumpul. Tak hanya kutemukan adikku, tapi juga 3 teman baik. Iya, mungkin 2 teman baik dan 1 yang lebih dari sekedar teman. Aku sedang berjalan melewati hutan saat sebuah jeritan mengagetkanku. Seorang pria berlari ketakutan dari sekawanan serigala. Dengan cepat aku mengaum ke arah mereka lalu meringkuk. Teralihkan, para serigala berhenti, meninggalkan pria itu dan dengan hati-hati mengendus-endus ke arahku. Hei cewek, larilah! Shh. Setelah menganggap aku bukan ancaman, mereka menggoyangkan ekor mereka dan mulai menjilati wajahku. Tidakkah kau takut? Tidak sama sekali, orang-orang sering salah paham dengan serigala. Ini bukan cerita gadis bertudung merah, mereka sebenarnya bukan yang memakan nenek. Kemarilah dan berteman, kawan. Hai, namaku Winona, seorang pribumi Amerika berusia 18 tahun di cagar alam Blackfeet dengan ibuku, dan aku akan ceritakan pada kalian cerita yang paling gila dalam hidupku. Setelah serigala pergi, kubawa dia ke tempat untuk bersihkan lukanya, dan cerita lebih banyak tentang serigala. Jadi kau lahir dan besar di Blackfoot? Ini pertama kali aku bertemu pribumi Amerika. Bagaimana denganmu? Apa yang membawamu ke sini, anak kota? Aku sebenarnya pianis yang jalan-jalan ke sini mencari inspirasi. Sudahkah kau temukan, ataukah justru hampir kehilangan dirimu sendiri tadi? Inspirasi sulit untuk ditemukan, terutama jika kau adalah seorang pianis teater. Seorang apa? Seorang pianis teater. Aku bekerja di Winter Garden. Di New York?
Wah, mimpiku adalah menjadi aktris musikal Broadway. Sebenarnya teaterku sedang mencari kru panggung. Kau bisa mulai dari situ dan aku akan cari cara untuk mengenalkanmu ke orang yang tepat. Aku tak bisa lewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Tapi masalahnya, ibuku sangat benci dengan seni teater dan melarangku bahkan untuk membahasnya. Jadi, aku harus menyusun rencana. Kubawa Luke pulang untuk makan siang. Ibu sangat menerima dan bahkan menyiapkan jamuan makan. Jadi, kamu Luke ya? Apa yang membawamu ke Montana? Saya sedang mengerjakan riset sekolah. Saya kuliah. Oh, jadi kau sebaya dengan Winona. Dia baru saja lulus SMA. Saya tahu dan jika bukan karena Winona, aku mungkin sudah mati sekarang. Jadi saya pikir jika Anda membolehkan, saya ingin mengajak dia berkuliah dengan saya. Kau baik sekali, tapi apa yang kau pelajari? Manajemen perhotelan. Ibu, kurasa aku bisa mencobanya juga. Tapi sayang, kau bilang kau ingin cuti kuliah dulu. Aku hanya tak ingin coba jalani kuliah sendirian. Tapi sekarang aku bertemu Luke, itu akan berbeda. Nyonya Ryder, saya janji saya akan menjaganya. Ibu tersenyum, kemudian mengangguk. Yes, misi tercapai. Oh astaga, lihat betapa gilanya jalanan di New York. Syukurlah Luke memesankan untukku tempat kecil hanya beberapa blok dari teater. Dan hari berikutnya dia memberiku pekerjaan sebagai anggota staf untuk membiasakan diri dengan suasana teater terlebih dahulu. Itu tak mudah, terutama bekerja untuk sutradara pemarah dengan miliaran permintaan. Hei, kamu! Ya, kamu tukang bersih-bersih. Minggir! Tapi hanya berada di sini sedekat ini dengan panggung rasanya luar biasa sekali, bukan? Suatu hari di lokasi pertunjukan baru Tuan Kilon, dia mulai berteriak dan melempar kertas kemana-mana. Penasaran, ku ambil naskah itu dan melihat bait yang tertulis di Blackfoot. Kitsi Kakonim, aku mencintaimu? Tuan Kilon tiba-tiba melihatku. Ups, aku pasti mengucapkannya terlalu keras. Bagaimana kau belajar bicara Blackfoot? Ibuku mengajariku. Oh, aku tinggal di cagar alam Blackfoot. Menarik. Kau tahu tidak, kau terpilih untuk peran utama drama ini. Pergi dan temui Jet pelatihnya di studio teater. Dia akan memberikan instruksi. Aku terdiam mematung dan tak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi hingga Luke muncul. Menunduk ke sutradara dan menarikku keluar dari sana. Apa aku akhirnya menjalani mimpiku sekarang? Ini dia, studio dari kartu nama itu. Hah? Apa mereka mengusir anjing hutan? Pria bodoh ini mengayunkan payungnya pada binatang yang menggeram itu. Aku berusaha memberitahu semua orang untuk mundur tapi tak ada yang mendengar suaraku yang kecil. Hingga seorang pria di sebelahku tiba-tiba angkat bicara. Semuanya mundur! Syukurlah orang-orang akhirnya mendengar. Dengan perlahan ku dekati anjing hutan itu, berlutut dan menawarkan tanganku padanya. Saat dia terlihat cukup mempercayaiku, dengan lembut ku usap kepalanya dan menenangkannya. Tak lama, asisten Tuan Kilon muncul dan membawa masuk anjing hutan itu. Ternyata itu peliharaan Tuan Kilon. Siapa yang memelihara makhluk liar jadi peliharaan di ruang perkotaan yang padat seperti ini? Kau tak apa? Apa kau terluka? Aku baik-baik saja. Kasihan anjing liar itu tampak ketakutan. Kau tahu banyak soal binatang ya? Aku tumbuh besar dengan mereka, ya, dalam mitologi Blackfoot, anjing liar adalah roh pelindung. Nah, kau memang roh pelindung tadi itu. Aku masih sangat tersentuh dengan kata-katanya, kemudian Luke tiba-tiba muncul. Winona, aku baru saja dengar apa yang terjadi. Kau tahu apa? Apa yang kau lakukan di sini? Laki-laki itu yang bersikap ramah beberapa saat lalu, kini tampak waspada dan berlalu begitu saja sementara Luke memelototinya. Aku tak apa, kau sebaiknya jauh-jauh dari dia. Luke sepertinya tak suka dengan laki-laki itu. Ada sesuatu yang janggal di antara mereka berdua. Aku pergi dan menemui Jet, mentor kami. Dia memberitahuku tentang peran itu dan mengenalkanku ke Nathan, aktor pasanganku yang kebetulan adalah laki-laki yang baru kutemui itu. Aku tersenyum lebar dan mengulurkan tanganku ke Nathan, tapi dia cuma mengacuhkanku dan berpaling ke naskah. Halo, apa aku ini hanya orang asing yang berbahaya sekarang? Lalu kami coba akting pembuka. Tapi karena ini pertama kali aku di atas meja putar, aku salah langkah, lalu jatuh. Nathan! Aku tersipu saat dia tiba-tiba melirik Luke dan menjatuhkanku hampir mencium lantai. Tepat saat itu seorang gadis menerobos masuk. Apa semuanya sudah siap untuk setku? Kau terlambat lagi, Stella, dan sebenarnya kau dan Winona berdua akan berlatih dan kita akan lihat siapa yang pantas untuk peran itu. Winona siapa? Seolah orang yang bukan siapa-siapa ini bisa masuk dan berusaha mencuri peranku. Sombongnya, dia beruntung si bukan siapa-siapa ini tak mau membuat keributan di hari pertamanya. Selama jeda istirahat, ku tanya Luke lebih jauh tentang Stella. Stella itu sangat berbakat. Dia itu luar biasa dalam menari, bernyanyi, dan akting. Tapi tak heran karena dia sudah berlatih sejak dia masih kecil. Itulah tepatnya kenapa kita sebaiknya berikan saja perannya. Buang-buang waktu berurusan dengan amatir. Itu sangat kasar. Sangat disayangkan pernah menganggap dia ramah. Di minggu-minggu berikutnya, aku akhirnya lebih memahami karakterku. Peran utama perempuan itu merupakan wanita Blackfoot yang lembut dan membumi. Mudah sekali. Aku hanya perlu berpura-pura jadi ibuku. Hanya saja, tambatan hatiku di lokasi si Nathan membuat segalanya menjadi sulit.
Di panggung, dia menolak lakukan kontak mata denganku. Tapi dia tak punya kesulitan saat dia di atas sana dengan Stella. Setiap hari aku makan siang dengan Luke, sedangkan Nathan dan Stella terkekeh di sudut ruangan yang lain. Bertingkah seolah mereka pasangan paling berkuasa di sini. Apa mereka benar-benar jatuh cinta? Oh, Winona, tolonglah. Kenapa kau harus peduli? Setelah makan siang, kuacuhkan tatapan tajam Stella dan fokus menjadi kekasih Nathan di panggung. Nyanyian macam apa itu? Beri aku waktu istirahat saja. Itu cukup, Stella. Sebenarnya aku baru diberi informasi Tuan Kilon saat makan siang kalau Winona mendapatkan peran itu. Hah, lucu sekali. Tidak, ini bukan bercanda. Lihat penampilanmu akhir-akhir ini, Stella. Agak mengecewakan. Winona, teruskan kerja yang bagus ini. Stella terlihat seolah darahnya baru saja tersedot keluar. Aku berseri-seri menghadap Luke. Tapi anehnya dia tampak khawatir dan lari mengejar Stella. Apa dia punya perasaan padanya? Lihat itu. Kenapa dia tak mengakui saja perasaannya ke Stella dan sudahi tragedi cinta bertepuk sebelah tangan ini? Bukankah ini karena kau dan Stella pacaran? Dan itu juga sebab kau setengah hati tiap kali berada di lokasi set denganku? Bukan, hanya saja aku tak bisa mengontrol diriku tiap kali kita bertatap mata. Apa maksudnya begitu? Selamat ya, aku selalu tahu kau pantas mendapatkan peran ini. Dia benar, aku bekerja sangat keras untuk ini. Aku sudah sedekat itu meraih mimpiku saat ini. Hari berikutnya aku bergegas menuju gladi bersih resmi pertama dan berakting sepenuh hati di depan Tuan Kilor dan seluruh kru. Aku sedang menari mengikuti lagu sentimental Luke saat pintu terbanting terbuka. Itu, Ibu? Aku tak percaya kau bohong padaku dan datang ke sini lakukan tindakan bodoh ini. Oh tidak, Tuan Kilor menjadi pucat sementara Jet terkesiap saat melihat ibu. Ku coba minta untuk menyelesaikan adegan itu tapi... Baiklah, biarlah seperti ini. Sampai kau akhirnya paham, kau bukan lagi putriku. Ibu lalu segera keluar dari sana. Tuan Kilor memberitahu semua orang untuk istirahat lalu ikut pergi. Aku segera datangi Luke dan bertanya apa dia memberitahu ibuku kebenarannya. Tapi saat dia tergagap, Tuan Kilor mendatangi kami berdua. Aku tak tahu kau harus berbohong pada ibumu untuk sampai di sini. Ya, sayangnya begitu. Ibu tahu tentang mimpi beraktingku, tapi ia selalu bersikap negatif akan itu. Apa benar begitu? Ya, kau lakukan pekerjaan dengan baik. Teruskan berlatih untuk pertunjukan. Dan mungkin, ajak aku ke ibumu kapan-kapan dan akan kucoba jelaskan ini padanya. Terdorong oleh umpan balik sutradara, keesokan harinya dengan percaya diri aku berakting. Namun Jet sepertinya tak puas dan mengkritik gerakanku mengatakan kalau itu terlalu kaku. Winona, aku berikan peran itu ke Stella. Kau perlu latihan lebih lanjut. Apa? Aku bukan mainan yang bisa kau lemparkan ke sana-sini. Apa ini semua hanya sebuah pertunjukan agar aku dan dia saling diadu domba? Ada apa itu tadi? Kenapa berubah? Kau tak memenuhi syarat, kembalilah kepada ibumu. Apa urusannya ini dengan ibuku? Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi aku yakin akan satu hal. Aku perlu membuktikan diri. Jadi aku tinggal di studio untuk berlatih, berayun, dan melenggangkan jiwaku di bawah cahaya studio hingga tak sengaja kakiku terkilir. Tepat saat itu Nathan datang dan membantuku berdiri. Kenapa kau masih di sini? Kulihat kau tetap di sini, jadi kupikir aku akan tinggal lebih lama. Saat dia berbicara, dengan lembut ditekannya kantung es ke pergelangan kakiku. Kurasakan getaran dalam diri, tapi tiba-tiba aku ingat sikapnya sebelumnya dan mendorongnya menjauh. Siap untuk berdiri, tapi terjatuh ke dalam pelukannya lagi. Kau pasti berpikir aku ini pelin-pelan, tapi aku hanya tak ingin Luke salah paham akan segalanya. Apa maksudmu? Kita hanya berteman, dan ada apa antara kau dan Luke? Kemudian dia memberitahuku kalau dia dan Stella dulu sahabat baik di sekolah akting. Hingga Luke muncul. Luke langsung tertarik dengan Stella dan minta Nathan untuk mencomblangkan mereka. Nathan tentu saja dengan senang hati setuju. Tapi hari berikutnya Stella tiba-tiba mengungkapkan perasaannya ke Nathan tepat di depan Luke. Luke tidak menerimanya dengan baik dan mengira aku mempermainkannya. Dia membenciku sejak itu. Jadi, kau dan Stella hanya teman? Kami berteman. Stella mungkin tampak kekanakan, tapi dia sebenarnya baik. Dia menghadapi banyak hal dalam dirinya. Aku hanya memperhatikannya. Tapi saat ini dia harus belajar untuk berdiri sendiri karena kurasa aku sudah temukan ruh pelindungku. Ruh pelindungnya? Kami sangat dekat. Aku bersumpah kami hampir berciuman. Tapi segera ku lepas dan bilang aku harus pergi berlatih. Gladi resik terakhir adalah kesempatan terakhirku untuk dapatkan peranku kembali saat ini. Aku muncul hanya sebagai pengganti hari ini, tapi saat semua orang bersiap gladi bersih, satu-satunya yang menghilang adalah Stella. Sepertinya tak seorang pun berhasil menghubunginya dan sutradara mulai tak sabar. Jet tak punya pilihan lain kecuali mendorongku ke panggung. Luke sepertinya tak senang dengan pergantian ini dan tiba-tiba memainkan piano lebih cepat dari yang kuharapkan. Kebingungan, ku hela napas panjang dan biarkan diriku sendiri terhanyut secara alami mengikuti ritmenya. Saat jeda, aku bertanya pada Luke, kenapa begitu? Hentikan Winona, aku sudah tahu. Kau di sini semua berkat ayahmu sang sutradara. Tapi kau membodohiku dengan cerita kecilmu.
Kau paksa Stella menyingkir dari peran yang dipilihnya untuknya. Siapa ayahku? Tuan Keylorn? Tepat saat itu aku dipanggil untuk aktingku berikutnya. Masih kebingungan dengan apa yang dikatakan Luke, aku tak bisa fokus dengan bagianku dengan Nathan. Tiba-tiba aku dengar Nathan teriakkan namaku dan loncat untuk mendorongku ke samping. Aku terjatuh ke lantai dan melihat lampu gantung besar mendarat di atas Nathan. Semua orang bergegas untuk memeriksa kami dan di antara kerumunan datanglah ibuku. Kami semua menunggu dokter untuk memeriksa Nathan saat Luke tiba-tiba berujar. Aku minta maaf atas apa yang kukatakan. Jet bilang Tuan Keylorn ayahmu dan kalian berdua memaksa Stella untuk melepaskan perannya. Tuan Keylorn dan aku sama-sama menatap ibu dengan tatapan heran. Winona adalah putriku? Itu benar, Andrew. Tapi jangan khawatir, setelah Nathan pulih, akan kubawa Winona pulang. Tak akan mengganggumu dan Jet lagi. Tidak, kau ini salah paham. Kenapa kau tak memberitahu soal putri kita? Jet bilang kalau aku memberitahumu dia akan menyakiti Winona. Tunggu, apa ini ada hubungannya dengan kecelakaan itu? Karena tepat sebelum adegan, kulihat Jet berbicara ke anggota kru yang mengatur panggung untuk Nathan dan Winona. Aku akan memeriksa ini sekarang juga. Jadi, drama ini tentang Andrew dan seorang wanita Blackfoot yang jatuh cinta. Ini tentang Anda dan Ibu? Tuan Keylorn tak menjawab, tapi melihat ibu dengan lembut dan ibu pun mulai menangis. Tak lama dokter keluar bilang kalau kami bisa menjenguk Nathan. Luke segera menarikku masuk, meninggalkan para orang tua di sana. Bagaimana perasaanmu? Ada yang tak nyaman? Kau tak marah padaku lagi? Ya, maaf bersikap menyebalkan. Itu tak masalah kawan, carilah Stella sebelum dia pergi. Dia bilang dia muak karena dilempar ke sana kemari. Dia cuti untuk mempertimbangkan beberapa hal. Tapi kenapa aku? Bukankah kau? Kami hanya berteman. Berapa kali kau harus kuberitahu? Luke bahkan tak menunggu Nathan menyelesaikan kalimat dan segera keluar. Kuharap mereka mendapat akhir yang bahagia. Dan ini benar-benar akhir yang membahagiakan. Tidak hanya untuk Luke dan Stella yang kini resmi jadian. Tapi juga untuk ibu dan Tuan Keylorn atau sebaiknya kusebut ayah. Keluarga kami akhirnya bersatu kembali. Di sisi lain, Jet menghilang segera setelah rencananya terungkap. Ternyata semua ini dikarenakan dia mencintai ayahku selama bertahun-tahun. Jadi dulu saat ibu pacaran dengan ayah, dia bohong soal ayah untuk membuat ibu pergi. Geram karena baik ibu dan aku kembali, dia putuskan untuk mengusir kami selamanya. Ayah membantuku mendapat tempat di Akademi Teater di New York, tapi dia sangat merindukan ibuku. Jadi selalu membuat alasan untuk membawaku dan Nathan kembali ke Montana. Kalian berdua butuh lebih banyak inspirasi ya kan? New York hanyalah hiruk pikuk. Jadi bagaimana kalau kita pindahkan studio ke sini? Nathan, bagaimana menurutmu? Aku tak tahu, tapi dimanapun kamu berada. Hai, aku Kelly dari Washington. Aku mungkin berpakaian seperti anak laki-laki, tapi sebenarnya aku ini cewek paling girly yang pernah kalian temui. Sebelum kulanjutkan, silakan like dan subscribe. Aku terlahir dengan rambut pirang panjang yang berkilau dan mata biru sama seperti ibuku. Aku tak pernah bertemu ayahku, tapi itu bukan masalah besar. Tak perlu hidup di sebuah kastil mewah untuk merasa seperti seorang putri. Aku sudah begitu di mata ibuku. Ia selalu memanjakanku dengan hal-hal yang terindah di dunia ini. Kau bisa membuat Rapunzel merasa tak nyaman, sayang. Namun tragisnya, ibu meninggalkanku dalam kecelakaan saat aku 10 tahun dan aku harus pindah dengan Selina, teman ibuku. Ia tinggal di sebuah rumah mewah di mana terdapat banyak sekali orang berpakaian sepertinya. Begitu mereka melihatku, mereka mulai berkata dan padaku. Sungguh sebuah boneka porselen. Dia pasti akan menang di kontes kecantikan. Dia terlalu cantik untuk menjadi nyata. Shh, Nyonya Sanchez di sini tak suka siapapun yang lebih cantik daripada putrinya. Ya, suasana hatinya sedang tak enak sejak Tuan pergi demi selingkuhannya. Aku hanya menangkap sedikit dari apa yang mereka katakan sebelum Selina menyeretku ke sudut. Sayang, kau dengar mereka. Para laki-laki itu berita buruk. Lihat saja ayahmu sebagai contoh. Jadi jauh-jauh dari mereka. Paham? Dan satu-satunya cara untuk mengusir mereka adalah jika kau terlihat seperti mereka. Kemudian dia menyuruhku untuk mengenakan lensa kontak untuk menyembunyikan mata biruku, memotong kepang rambutku, membuang koleksi gaunku dan membelikanku pakaian yang pada dasarnya membuatku tenggelam. Dan voila, aku tampak seperti cowok remaja. Suatu hari aku sedang sendiri di dapur saat ku dengar ada yang berteriak. Bawakan aku 2 smoothie sekarang juga. Kubawakan 2 jus alpukat, tapi tak sengaja menumpahkan satu ke wajah gadis ini. Mengubahnya menjadi shark. Lihat apa yang kau lakukan. Wajah malaikat putriku ini ditakdirkan untuk jadi Miss USA. Berani-beraninya kamu. Saya minta maaf, Nyonya. Tenang, Bu. Wajah masker alpukat memang sedang populer. Sayangnya, aku tetap masih harus menerima hukuman. Tapi tiba-tiba gadis itu berjalan ke arahku. Hei, aku Beatrix. Ayo kita pergi dan bermain. Tapi aku... Jangan khawatir, aku di sini. Ibuku tak akan menghukummu lagi. Kemudian dia membawaku ke kamarnya. Wah, dia bahkan punya kastil di dalam. Beatrice kemudian memakaikan beberapa wig dan makeup padaku.
Kulihat diriku sendiri di kaca dan kenangan akan ibu kembali datang. Dengan segera ku keluarkan fotonya yang kubawa bersamaku sepanjang waktu. Kami terlihat sangat mirip. Aku hendak melepaskan lensa kontakku ketika Selina dengan cepat masuk dan menyeretku kembali ke kamarku. Jangan sampai aku mendapatimu ada di sini lagi. Dan jaga jarak dari nona muda. Kita bukan berasal dari dunia yang sama dengan orang-orang seperti mereka, ingat itu? Tapi yang sedikit Selina tahu, Beatrix baru saja meminta ibunya untuk mengizinkanku untuk pergi ke sekolah bersamanya. Dan sejak saat itu, kami benar-benar tak terpisahkan. Maksudku, sungguhan. Dia menempel denganku mulai dari ruang tamu ke dapur, dari rumah ke sekolah. Jujur, satu-satunya waktu ku dapat ketenangan sejenak adalah saat aku pergi ke kamar kecil. Phew. Oh, mungkin juga tidak. Dan setiap kali kami pergi bersama rasanya seperti siksaan. Aku harus berjuang melawan keinginan untuk bersikap girly. Dan memukul tanganku sendiri kapanpun tanganku mulai meraih barang-barang cantik itu dan sekarang tanganku bengkak. Kurasa aku akan merekatkannya ke kantongku lain kali. Lalu suatu hari aku tiba di sekolah mengetahui berita terburuk yang pernah ada. Kelly, salah satu pemain rugby perempuan kami terluka, jadi aku menempatkanmu di tim. Apa-apaan ini? Aku bahkan tak tahu apa itu rugby. Ini Austin, pelatih rugbymu. Jika kau butuh sesuatu, dia orangnya. Kau mengenalnya? Dia mungkin tampan, tapi ada sesuatu yang menyeratkan kabar buruk. Orang-orang memanggilnya Austin yang mengerikan. Kau sebaiknya berhati-hati. Dan dia tak melebih-lebihkan, sama sekali. Di hari pertama, dia sudah menekanku hingga ke batas kemampuanku dalam latihan sampai aku hampir pingsan. Dalam latihan tangga kelincahan, kakiku tersangkut di tali dan terjatuh di tanah. Tapi bukannya membantu, yang kudapat hanya tatapan tak berperasaan. Kemudian pernah sekali kulewatkan bolanya, membuat bola itu mengenai pemain lain. Hei, apa ini main-main buatmu? Lakukan dengan baik. Mengingat semua perkataan Selina dalam benakku, kututup mulutku dan mengacuhkannya, yang jelas-jelas laki-laki. Hei, kenapa bersikap begitu? Kau membuat seluruh tim terpuruk. Lihat. Apa kamu bisu? Berpura-pura bodoh tak akan berhasil di sini. Mulai besok latihan tambahan. Tak ada alasan. Beatrix benar, dia ini iblis. Aku sedang menyeret badanku yang sakit semua ini pulang setelah latihan saat kulihat ada kucing lucu dan berhenti untuk membelainya. Kucing itu kabur, jadi kuikuti dan akhirnya sampai di gerbang belakang sekolah yang benar-benar terlarang. Aku belum pernah kesini sebelumnya. Wah, lihat mural yang cantik ini. Ini sungguh memukau. Apa yang kau lakukan di sini? Austin yang mengerikan? Aku hanya... Oh, iya. Apa kau yang melukis ini? Ini luar biasa. Tentu saja bukan. Jangan mengorek-ngorek. Dia itu pembohong luar biasa, tapi jujur saja aku tak menyangka penyuka olahraga sepertinya tertarik dengan seni. Apalagi sebenarnya jago akan hal itu. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Jangan bergerak. Oh tidak, penjaga telah melihat kami. Austin langsung meraih tanganku dan mulai berlari. Kami sembunyi di gang kecil dan dia mendorongku ke dinding dengan lengannya yang kuat. Jantungku berpacu tak karuan dan aku juga bisa merasakan jantungnya. Kami begitu dekat hingga wajah kami hanya berjarak beberapa senti dan kehangatan nafasnya membuatku makin tersipu. Jadi aku tak sengaja memekik. Syukurlah, sebelum semuanya jadi makin canggung, penjaga itu pergi. Jangan pernah berpikir untuk menceritakan sepatah kata pun soal ini. Anehnya, kali ini kata-katanya tak menyakitkan sama sekali. Mungkin karena aku tahu di balik penampilan luarnya sebagai jago olahraga yang tangguh, dia punya rahasianya sendiri. Sama sepertiku, aku suka lukisanmu jadi tak perlu menutupinya. Austin berhenti sebentar, kemudian terus berjalan. Tapi aku yakin kulihat seulas senyuman. Setelah hari itu, dia mulai bersikap cukup berbeda. Lebih lembut. Dia tak lagi mengamuk padaku, tapi membantuku menjalani latihan agar aku bisa mengejar ketinggalan dengan pemain lainnya. Aku baru saja sukses melakukan tendangan pertamaku. Yeay! Aku berbalik untuk bersorak bersama Austin, tapi entah dari mana bola meluncur cepat ke arahku. Dan dia langsung menangkapnya dengan satu tangan, sementara tangan yang lain memegangi pinggangku. Oke, itu canggung. Minggu ini akan ada pesta prom senior di sekolah dan Beatrix bersikeras kami pergi. Tentu saja aku memberinya jawaban tidak, tapi dia itu sungguh seperti lintah, jadi aku tak punya pilihan lain. Pakailah ini, Kay, ini satu set yang cocok, akan sangat payah kalau aku memakainya sendiri. Kumohon. Baiklah, tapi hanya karena kau tak memberiku pilihan lain. Yeay, aku menyayangimu. Ih, wow, baunya sangat enak. Bagaimana kalau kupakai? Tapi tunggu, bagaimana dengan Selina? Lupakan, bukannya dia tak akan ada di pesta prom? YOLO! Aku melangkah masuk ke aula dengan pakaian yang indah ini, mata biruku dan kalung yang diberikan ibu. Semua orang langsung melongo begitu mereka melihatku, dan itulah saat kulihat Austin mendatangiku. Hei, kau tampak berbeda malam ini. Maksudku dalam cara yang bagus, mau berdansa? Maaf, waktu khusus cewek. Kelly, lihat pojok makanan yang lezat itu. Kubilang kan kita harus datang ke sini. Oh, Beatrix, temanku di sini kelaparan, bisa tunjukkan di mana bisa mengambil makanan? Wow, tentu tampan. Kita punya cupcake, biskuit, dan bahkan brownies. Bukankah ini disebut mementingkan cowok daripada teman?
Lagi pula bagus untuknya. Kemudian Austin dengan perlahan menuntunku dansa waltz. Dia tampak persis seperti pangeran negeri dongeng. Saat kami melangkah, membiarkan irama mengendalikan gerakan kami, kurasakan seluruh tubuhku tergelitik. Getaran itu jelas terasa. Tapi kemudian musik tiba-tiba berubah menjadi trance. Kami saling bertatap mata untuk sesaat, kemudian bergandengan tangan melintasi kerumunan banyak orang hingga kami tiba di luar. Aku tak pernah bisa bayangkan cewek tomboy bisa jadi seperti ini. Sebenarnya aku bukan seorang tomboy. Apa maksudmu? Itulah saat kuputuskan untuk ceritakan semua padanya tentang bagaimana aku terobsesi pada hal yang girly tapi harus menekannya sepanjang hidupku. Rasanya sangat menyenangkan mengungkap semua itu setelah memendamnya selama ini. Dan Austin adalah pendengar yang baik. Wow, Kelly, aku minta maaf. Sebenarnya aku juga harus menyembunyikan hasratku akan seni untuk membantu bisnis ayahku. Jadi apa yang kau katakan padaku tempo hari benar-benar membuka sesuatu dalam diriku. Jadi semuanya juga tak mudah baginya ya. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah buku sketsa dan mulai menggambarku. Kuharap momen ini berlangsung selamanya. Wajahnya berubah serius tapi bukan dengan cara yang dingin seperti biasanya. Sebaliknya berseri-seri dengan penuh semangat. Mata kami bertemu dan kukira jantungku akan melompat keluar dari dadaku. Dan ya, kuharap momen ini juga berlangsung selamanya. Kemudian tiba-tiba dia maju mendekat untuk memperbaiki rambutku. Aku siap untuk ciuman, tapi... Kelly! Selina, bagaimana dia bisa tahu? Astaga, kau tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku tak menyangka kau bisa seceroboh ini. Kau bukan ibuku, dan tak semua laki-laki itu seperti ayah. Kau salah. Jaga sopan santunmu, bergantilah pakaian, sekarang. Tak lama, Nyonya Sanchez datang menyela kami. Tunggu dulu, apa matanya? Biru? Dan apa ini? Jangan hiraukan dia, ku beli ini setengah harga di tempat barter barang bekas, Nyonya. Kemudian dia memberiku isyarat agar meninggalkan tempat. Andai ibu ada di sini, dia akan paham apa yang kurasakan. Berkaca-kaca, tiba-tiba kurasakan ada tangan hangat di bahuku. Kau tak apa, aku lihat kau meninggalkan Austin. Dia memotong rambutmu, tampaknya lebih pendek. Aku tak apa, Beatrix. Oh wow, aku punya kalung mirip dengan yang diberi ayah padaku. Ini dari ayahku juga, kecuali aku tak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin ayahmu adalah ayahku? Sama sekali tak lucu, Beatrix. Oh, tapi kenapa Selina berbohong soal kalung itu ke Nyonya Sanchez? Jadi aku pergi menemui Selina tepat setelahnya. Dan dia cerita hal yang paling mengejutkan. Ayah Beatrix, mantan tuan rumah di sini sebenarnya adalah ayahku. Dia menggoda ibu, yang dulunya adalah pelayan di sini juga. Saat Nyonya Sanchez tahu, mereka berdua didepak dari rumah itu. Kemudian mengetahui ibu mengandungku, dia langsung mencampakkannya. Selina takut kalau Nyonya Sanchez bisa melihat ibu dalam diriku, jadi dia harus memaksaku untuk menyamar. Wah, ini benar-benar kacau. Rahasiakan identitasmu dengan segala cara atau kita akan tamat. Mengerti? Aku benar-benar kaget, tapi aku tahu kami harus lebih berhati-hati sejak saat itu. Selama seminggu setelahnya, Nyonya Sanchez sepertinya dalam suasana hati yang baik. Suatu hari dia bahkan mengajakku berbelanja. Tapi, sebuah studio gaun pernikahan? Apakah ada pernikahan, Nyonya? Ya, dan itu pernikahanmu, dasar sampah. Kau harus bayar karma ibumu karena mencuri suamiku. Jadi, dia mengetahui semuanya? Ku coba melarikan diri, tapi langsung tertangkap. Kemudian dia membawaku ke sebuah rumah mewah ini, dan tebak siapa yang kutemui. Kelly, apa yang kau lakukan di sini? Austin? Apa? Apa yang kau inginkan? Aku masih kebingungan saat seorang laki-laki mendorong anak laki-laki di kursi roda masuk ke ruang tamu. Hai Tuan Fisher, mengenai rencana kita, ini adalah mempelai wanitanya. Dia dan Ivan ini akan jadi pasangan yang sempurna. Kuharap Anda suka hadiahnya sebagai rasa terima kasihku. Restuku untuk pernikahan ini dan keluarga Anda. Ayah, apa yang dia bicarakan? Ivan akan menikahi gadis ini. Aku sudah siapkan semuanya supaya Ivan bisa punya masa depan yang cerah tanpa harus khawatirkan apapun. Maaf, aku harus mengesampingkan impian seniku untuk daftar sekolah bisnis seperti yang ayah inginkan. Dan sekarang ayah ingin mengontrol hidup kakak juga? Aku keberatan dengan pernikahan ini karena aku mencintainya. Kemudian dia menarikku pergi, meninggalkan Tuan Fisher terdiam karena terkejut. Kelly, aku minta maaf kau harus bertemu dengan ayahku dengan cara yang sangat buruk. Aku janji tak akan pernah biarkan orang memperlakukanmu seperti ini lagi. Jangan khawatir, justru aku berterima kasih. Kata-katamu sungguh membangunkan keberanian dalam diriku. Austin menawarkan bantuan untuk membantuku membicarakan masalah ini. Tapi ini saatnya aku berjuang sendiri. Aku kembali pulang mendapati Nyonya Sanchez yang naik pitam. Beraninya kau bawa wajahmu kembali ke rumah ini. Kau wanita yang kejam, aku tak akan menikahi orang lain hanya untuk membayar hutangmu. Tepat saat itu, Selina masuk, dan dia sungguh berubah jadi banteng. Beraninya kau lakukan itu ke anakku. Aku harus menghentikannya agar tak menerjang ke arah Nyonya Sanchez. Jadi bagaimana dengan apa yang kalian semua perbuat padaku? Kalian tahu yang kulewati bertahun-tahun? Ibunya mencuri suamiku dan kau hanya berharap aku mengabaikannya? Kemudian dia terjatuh dan mulai menangis.
Tiba-tiba aku merasa tak enak padanya. Aku menyesal atas apa yang terjadi pada Anda, tapi itu tak berarti Anda harus menghukum diri Anda sendiri karenanya atau memberi hak diri Anda sendiri untuk mendikte orang lain seperti itu. Dia tak berhutang apapun dan Anda tak punya hak untuk mengontrol hidup orang lain. Tepat setelahnya, aku dan Selina mengemasi barang kami dan pergi meninggalkan rumah. Berjalan melewati pintu itu, kami merasa lebih bebas lebih dari sebelumnya. Setelah semua drama itu, kami butuh waktu untuk mengembalikan hidup kami ke jalur yang benar. Dari semua uang yang Selina tabung selama bekerja menjadi pelayan, dia bisa membuka toko rotinya sendiri dan mengambil alih kembali kendali atas hidup kami. Dan begitu juga aku. Aku akhirnya kembali ke gayaku seperti putri. Tapi setelah semua hal gila yang terjadi, ada hal yang tak pernah berubah. Ya Tuhan, kini kita saudara tiri. Yeay! Ibuku bilang dia merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi, tapi memintaku untuk tetap merahasiakannya. Ups. Dan tentang cowok itu yang kau tanyakan, dia menyelesaikan masalah dengan ayahnya dan coba tebak, sekarang dia bersekolah seni. Oke, sekarang miringkan kepalamu ke kanan. Ya, seperti itu. Astaga, gaun itu membuatmu tampak seperti putri negeri dongeng. Siapa yang berani membuat sang putri terdiam seperti patung selama lebih dari 1 jam? Hah? Si seniman menawan? Shh, sudah hampir selesai. Kumohon. Hari ini adalah hari perayaan daerah, atau yang lebih suka kusebut hari kemenanganku. Lihat boneka plushie besar di sebelah sana? Itu akan jadi milikku. Bersiap, siaga, dan yes, tepat sasaran. Dengan bersemangat ku ambil boneka beruang itu saat tiba-tiba boneka itu tersambar banteng gila ini. Hei, aku memenangkan beruang ini dengan jujur dan adil. Tapi aku melihatnya duluan. Sekarang berikan padaku. Hobbit. Hobbit? Ku tarik beruang itu darinya, tapi akhirnya beruang itu robek jadi 2. Pacarnya menangis dan sekarang aku seperti kain merah baginya. Dia bergegas menuju arahku dan sebelum aku bahkan bisa berpikir lurus, tinjuku mengambil alih. Harus berapa kali ku beritahu padamu, Angie, cewek tak mengangkat tinjunya begitu saja dan membuat masalah seperti itu. Itu pertahanan diri. Dia akan memukulku, ibu. Aku muak. Ayah dan anak perempuan sama saja. Kenapa ibu bahkan mengungkitnya? Ayah meninggalkan kita bertahun-tahun yang lalu, jadi biarkan dia tetap jauh dari hidup kita. Bahkan memikirkannya membuat darahku mendidih. Aku berpaling ke arah jendela, menghindari tatapan yang kutahu sedang ibu berikan padaku. Saat kami sampai di rumah, kami mendapati pintu terbuka. Ada yang tak beres. Dengan cepat aku lari masuk ke dalam rumah dan melihat bayangan hitam berdiri di ruang tamu kami. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di rumahku? Semua menyambut pemimpin baru kita. Lampu tiba-tiba menyala kembali dan kulihat mereka semua menunduk padaku. Angelina, aku sudah menantikan untuk bertemu denganmu. Aku Nick Mason, tangan kanan Tuan Bruno. Ayahku mengirim Anda ke sini? Mulai hari ini, kau akan menjadi pemimpin kami dari organisasi X, mewakili dirinya. Kau pasti sedang bercanda denganku. Selama bertahun-tahun dia tak memperdulikan apakah kami hidup atau mati. Dan sekarang tiba-tiba dia ingin aku untuk mengambil alih? Dan lihat kalian semua, organisasi ini sepertinya tak ada bagus-bagusnya. Tolong jangan salah paham pada kami. Organisasi X dibentuk oleh ayahmu untuk membantu warga lokal dan berjuang untuk keadilan. Tapi keadaan berubah menjadi buruk, jadi aku khawatir dia akan dipenjara untuk sementara waktu. Dia ada di penjara? Oh, kepalaku. Berjuang untuk keadilan? Jadi kenapa dia ada di penjara sekarang? Ayahmu mengutamakan keselamatan penduduk lokal di pelabuhan. Karenanya, dia jatuh dalam perangkap musuh. Kau akan paham jika menerima keinginannya dan menjadi pemimpin kami. Walaupun aku tak suka mengakuinya, aku merindukan ayah. Ayah pernah janji akan bolos kerja dan jalan-jalan denganku di hari ulang tahunku. Tapi kemudian ia menghilang begitu saja tanpa sepatah kata pun. Dan diam selama 6 tahun. Hingga saat ini. Sayang, aku punya sesuatu untukmu. Ibu memberiku surat-surat lama dan boneka beruang plushie yang kuminta dibelikan ayah. Ibu menyembunyikannya dariku selama ini, karena dia marah pada ayahku karena selalu mempertaruhkan nyawanya untuk hal-hal yang bukan urusannya. Ternyata ayah masih peduli padaku, bahkan tanpa sepengetahuanku. Ibu, aku sudah ambil keputusan. Kuharap ibu mendukungku. Jadi, aku dan ibuku melakukan perjalanan panjang ke pelabuhan kota di mana organisasi ayahku beroperasi secara rahasia. Kami berjalan masuk ke pasar, kemudian berhenti di sebuah toko ikan yang besar. Bagaimana bisa suatu organisasi punya markas rahasia mereka di tempat yang sangat ramai? Tempat yang paling berbahaya adalah yang paling aman. Ingat itu. Aku ingat ayahku juga dulu mengatakan ini padaku saat aku masih kecil. Ini pasti ide gilanya. Nick menuntunku ke sebuah ruangan di belakang toko dan memperkenalkan markas organisasi ini. Jadi ini tempat ayahku biasa bekerja dan dia masih menyimpan topi tua yang sama setelah sekian tahun lamanya? Ayo mulai bekerja. Akhir-akhir ini banyak terjadi pencurian di kota. Tiap malam, para pencuri masuk ke toko dan mencuri apa saja yang mereka bisa. Orang-orang kini panik, jadi kita harus mengatasi masalah ini secepatnya. Bukankah ini tanggung jawab polisi?
Jika mereka mampu, kita tidak perlu terlibat. Itulah kenapa ayahmu mempertahankan organisasi ini. Sekarang kau harus menetap sementara. Aku telah mengatur akomodasimu dan mendaftarkanmu ke sekolah lokal. Ingat, identitasmu sangat rahasia. Selama beberapa hari ke depan, di jam 5 setiap pagi, Pamanik membangunkanku membawaku ke pelabuhan dan cerita lebih banyak tentang pencuri. Tapi dia malah ikut lelang ikan sepanjang pagi, bukannya melakukan hal penting. Jadi aku pergi ke tempat lain dan pura-pura bicara dengan para pedagang ikan mengenai perampokan di kota. Di saat itu, ada laki-laki memakai topi yang menutupi wajahnya menabrakku. "Hai Bung, gelang yang bagus, tapi sudah pernah diajari minta maaf?" Hei, santai saja, kau membuat keributan. Oke, mungkin aku sebaiknya bersikap seperti anak sekolah pada umumnya di sini. Harus bangun sangat pagi untuk pergi ke pelabuhan juga membuatku terlalu lelah untuk belajar apapun. Suatu pagi aku tertidur di tempatku yang biasa saat ada kegaduhan yang membangunkanku. Sekelompok gangster mengganggu seorang anak laki-laki. Bung, aku berusaha tidur di sini. Diamlah pecundang. Oh, mereka macam-macam dengan orang yang salah. Ku ambil tongkat pel di sekitar situ dan membuat gerakan keren yang menjatuhkan mereka semua. Lalu menyeret si kutu buku yang terperanjat itu. Dia tak cukup tenang untuk lari menyelamatkan diri. Laki-laki kecil ini Kilian. Sejak hari itu, dia terus membuntutiku dan tak mau tutup mulut soal betapa kuatnya aku. Mengatakan hal-hal seperti, "Aku tak bisa bayangkan orang sekecil kami punya kekuatan yang luar biasa." Atau, "Mereka semua menggangguku tapi kau yang malaikat tidak." Lalu, "Ayo berteman." Aku tak bisa tenang saat ada dia di dekatku. Sementara aku berusaha sendiri, ada panggilan masuk dari Paman Nick. "Salah satu toko perhiasan di kota baru saja dirampok. Apa kau bisa bantu?" "Apa? Ya, aku akan kembali ke markas dan menyusun rencana. Kau bisa andalkan aku." Aku kemudian mengakhiri panggilan dan itulah saat ku dengar bola membentur lantai. Aku berbalik dan di sana ada Kilian. Berdiri di belakangku, terkejut setengah mati. Dia jelas mendengar semua percakapan itu. "Jika kau mengucap sepatah kata soal ini ke orang lain, hari berikutnya kau tak akan bangun. Kau dengar aku?" Aku bisa membantumu. Aku hafal benar kota ini." "Oke, kita bisa berteman atau rekan selama kau tutup mulut." Sepulang sekolah, Kilian dan aku segera menuju lokasi kejadian. Saat berkeliling, kulihat ada benda bersinar di antara kaca yang pecah. Itu pasti dari para pencuri itu. Tapi tunggu, aku sudah pernah melihat simbol D ini di suatu tempat. Aku hendak mengambilnya saat Kilian memegang tanganku, gemeteran. "Bro, itu dia yang menyerang kami waktu itu." Gangster itu tiba-tiba mendatangiku. Aku berusaha menghindarinya, tapi akhirnya terjungkal ke belakang. Tiba-tiba ada lengan kuat menahanku dan melindungiku dari pukulan itu. "Mamma mia, siapa pemuda kekar tampan ini?" Kulingkarkan lenganku padanya dan mengeluarkan bagian dalam diriku yang sedang kesusahan. "Oh, pahlawanku, para bajingan ini tak mau tinggalkan aku sendiri. Kumohon selamatkan aku. Aku takut." "Macam-macam dengan temanku sekali lagi dan kalian akan mati." "Enyahlah." Dia berbalik padaku, memastikan aku baik-baik saja, kemudian pergi. Lewat Kilian, aku tahu kalau namanya Frank, kakak kelas di sekolah kami, dan dia terkenal dengan sikapnya yang dingin dan pendiam. Benar-benar cowok tipeku. Tapi tunggu, bagaimana dengan gelangnya? Aku berbalik ke pecahan jendela yang rusak. Gelang itu tak kutemukan dimanapun. Di sekolah, semua siswa terus membicarakan perampokan baru-baru ini. Semua orang khawatir tentang siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Kapan semua omong kosong ini akan berhenti? Aku penasaran siapa target berikutnya. "Apa kau tak lihat, korban terakhir semuanya adalah orang penting di kota. Dan kejahatan semua terjadi di hari-hari polisi tidak berpatroli. Jadi kalau begitu toko perhiasan Graham dan toko butik Holden bisa berpotensi menjadi target berikutnya." Itu masuk akal. Tunggu, Frank? Sekarang karena kau di sini, aku merasa jauh lebih aman. Itu kemungkinan Holden karena Graham sudah menambah sistem pengamanan baru di tokonya. Tolong berhentilah memilih rambutmu seperti itu. Observasi yang bagus. Polisi tak berpatroli ke pelabuhan malam ini, jadi mungkin mereka akan bergerak. Jadi tetaplah diam di dalam. Oke, manis? Oh, tapi si manis ini masih akan memantau toko Holden dan menangkap basah pencuri itu malam ini. 1 jam sudah berlalu, tapi tak ada yang terjadi. Tepat di saat itu, Nick menerima panggilan telepon bahwa toko Graham baru saja dirampok. Para perampok merusak sistem keamanan dan semuanya sudah diambil. Nick membentakku karena bertindak impulsif tanpa ada bukti yang jelas. Tapi ini terasa sangat mencurigakan. Toko Holden jauh lebih rentan, seolah mereka tahu kami sedang menunggu untuk menyergap mereka di sini. Beberapa hari kemudian saat aku sedang berpatroli di sekitar jalanan perbelanjaan, Kilian memberitahuku bahwa ada pria bertopeng mencurigakan yang menyelinap di sekitar toko Mutiara. Aku segera berlari ke sana, tepat saat dia merusak kunci. Dalam sekejap mata, ku tendang dia, menjatuhkannya ke tanah. "Angelina, ya ampun, apa kau tak apa?"
Aku mendongak ke atas melihat Frank berlari ke arahku. Si pencuri langsung bangkit, membuatku terjatuh ke belakang, lalu langsung kabur dari lokasi. "Tangkap pencuri itu, cepat!" Frank dan Killian melesat melewatiku dan mengikuti pria itu. Aku menunggu mereka di pelabuhan, tapi hanya Killian yang kembali. Maaf Angelina, tapi aku harus katakan ini. Ada yang mencurigakan soal Frank. Kurasa dia berada di pihak pencuri. Oh, ayolah. Apa kau cemburu padanya? Bagaimana aku tahu bukan kau mata-mata mereka? Apa maksudmu? Kau sudah bertingkah mencurigakan sejak awal. Kau tak mau meninggalkan aku sedetik pun. Dan ingat bagaimana kau dengar percakapanku dengan Nick? Dan bagaimana dengan waktu kau membuatku yakin kalau Holden Shop adalah target berikutnya? Dan sekarang kau menyalahkan Frank? Kau sangat terikat dengan si brengsek itu. Kulihat dia dengan sengaja biarkan pencuri itu pergi. Saat aku hampir menyusulnya, Frank tiba-tiba berhenti yang membuatku menabraknya. Lalu pencuri itu lolos. Itu tak mungkin. Dia selalu ada untuk membantuku. Akulah yang selalu mendukungmu. Tapi kau hanya melihat penipu itu sebagai pahlawanmu. Lupakan saja. Tunggu, Aku tak tahu siapa yang bisa dipercaya. Ini semua sangat membingungkan. Tepat di saat itu, aku mendapat pesan dari Frank memintaku untuk pergi ke tempat camping meteor ini karena dia punya hal penting untuk dikatakan padaku. Oke, ini saatnya untuk mendatanginya dan mendapatkan kebenarannya. Aku bergegas ke sana secepat mungkin hanya untuk mendapati tak seorang pun. Aku melihat sekeliling dan memperhatikan ada tenda menyala yang mencurigakan. Tutup tenda tiba-tiba terbuka dan ada bayangan yang melesat ke arahku. Hei, tenanglah, ini aku. Aku membuka mata melihat Frank di depanku. Dia sudah mengatur tempat ini untukku. Frank tiba-tiba meraih tanganku dan mengaku. Angelina, aku sudah jatuh hati padamu. Aku bertanya-tanya, maukah kau menjadi pacarku? Bersama kita bisa menjadi pasangan berpengaruh. Dengan organisasi X-mu dan klan Darkwalkersku yang mendukung kita. Bagaimana kau tahu kalau aku terhubung dengan organisasi X? Aku sudah memperhatikanmu sejak hari pertama kau berkeliaran di pasar ikan dengan Nick tua itu. Ingat gelang ini, kau hampir menangkapku saat itu. Kau bajingan bau busuk tak tahu malu. Aku bahkan lebih percaya padamu dibanding Killian. Oh, ayolah. Bukan salahku kau jatuh hati padaku dan mengkhianati sahabatmu. Kau dan aku, kita punya kesamaan. Hanya akan cocok kalau kita jadi tim. Cukup. Dengar baik-baik. Aku tak akan pernah bergabung dengan bajingan sepertimu. Bagaimana kau? Teman-teman, tangkap dia! Dari tenda, bawahan Frank keluar satu persatu dan mengepungku. Lalu secara bertahap memperketat pengepungan. Kita lihat siapa bosnya sekarang. Oh, tidak, aku jatuh ke perangkapnya. Para berandal itu membawa tali, siap untuk mengikatku. Tapi tepat di saat itu, ku dengar suara mesin mobil mendekat. Apa itu? Killian menuntun Nick dan organisasi X? Dia melompat keluar dari mobil, lari melewati para bawahan itu dan Frank untuk ke tempatku. Angelina, kau baik-baik saja? Kau tak terluka dimanapun kan? Aku menggelengkan kepala dan merasa sangat tersentuh. Dia datang untuk menyelamatkanku. Kukira kau marah denganku. Memang, sedikit. Tapi aku tak bisa biarkan kau sendiri. Jadi aku pergi ke Paman Nick. Di balik Killian, Paman Nick dan tim telah meringkus semua perampok dan pemimpin mereka, Frank. Sekarang mereka akan katakan semua rahasia kotor mereka di depan hukum. Ternyata, ayahku hendak mengekspos klan Darkwalker atas perbuatan jahat mereka saat mereka menjebaknya dengan sengaja membuatnya cedera dan menjebloskannya ke penjara. Sejak aku jadi pemimpin baru di X, Frank telah berusaha merayuku supaya dia bisa memanipulasi organisasi. Tapi akhirnya, ayahku terbukti tak bersalah dan dibebaskan. Aku dan ibu menyambutnya pulang dengan tangan terbuka. Ayah sangat menyesal karena meninggalkanmu. Ayah khawatir akan menempatkanmu dalam bahaya. Itu tak apa, Ayah. Ayah pasti juga kesulitan. Maaf karena aku butuh waktu lama sekali untuk menyadari betapa bangganya aku padamu. Aku sangat merindukanmu, Ayah. Ayah sangat terkesan dengan apa yang kami capai untuk organisasi itu. Ia bahkan putuskan untuk membiarkanku terus jadi pemimpin, sementara mendukungku dan mengajariku trik-triknya. Dan aku tahu pasti semua akan baik-baik saja, terutama dengan laki-laki ini di sampingku. Jadi aku sudah lakukan pekerjaan dengan baik untuk membuktikan diri, Lady Boss. Posisi wakil ketua sepertinya cocok denganku. Bukan begitu? Kau pantas mendapat promosi. Bagaimana kalau wakil ketua dan pacar?